Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sudah bergabung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. ini bergabung di acara kita. Suara saya kedengaran nggak, teman-teman HK? Jelas nggak? Kedengeran Kak, alhamdulillah. Aman Kak, Kedengaran? aman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi pertama-tama ini sebenarnya acaranya internal, hangout. Kita bikin acara hangout itu tiap hari Senin malam. Itu internal pengurus HK peserta ngeslo hijrah. Jadi sebenarnya internal sih, acara internal, tapi karena ada bintang tamunya quite special malam ini, ada Bang Anca, jadi kita open for public. Jadi selamat datang teman-teman yang baru bergabung, selain grup hijrah dan peserta ngeslo ya, dan juga pengurus HK. Mungkin sebelum kita mulai berdiskusi, sejenak saya mau infokan mengenai apa itu HK. Komunitas Hijratul Kafah itu berdiri di tahun 2019. Penggabungan dari dua komunitas Muslim atau dua komunitas taklim, sorry. Ada Afiyah dan juga ada Hijratul Kafah namanya ya. Afiyah sendiri berdiri tahun 2018 dan untuk HK sendiri di tahun 2019. Markasnya di Pondok Indah, dua komunitas ini. Jadi dilebur menjadi Hijratul Kafah fully gitu. Terus kita punya Ustadz pembina kita tuh Ustadz Umar Maka, LC MPDI, title-nya sebagai pembina kita. Terus target positioning kita tuh sebenarnya umum, ikhwan akhwat, terus juga ada kalau kajian offline tuh range umurnya itu sebenarnya dari 35 sampai dengan 45 komunitas kita. Tapi untuk kajian offline sendiri kita pernah datang dari umur 19 tahun sampai 30 tahun, bahkan sampai ke 55 dan 65. Itu jumlah profil segmentasinya komunitas kita ya, Hidayatul Kafah. Kita sendiri itu udah ada sosial media, kita punya Instagram, mt.hijratul-kafah. Kita juga punya YouTube Hijratul Kafah, kita juga punya WhatsApp grup, ada HK1, HK2, HK3, HK Akhwan dan HK Ikhwat. Jadi kalau teman-teman di sini mau get into details ya, kegiatannya HK itu apa, kegiatan event offline-nya, event online-nya, kita juga punya CSR juga. Kita lumayan akhir tahun kita lumayan kenceng buat doing our CSR project itu. Jadi kalau lebih mau tahu, please follow. Mungkin teman-teman pengurus ada yang bisa sempatkan ya profil IG-nya atau YouTube-nya. Jadi teman-teman yang baru bergabung bisa tahu kegiatan-kegiatan apa aja di Hidayatul Kafah ya. Gitu. Itu sekilas mengenai HK, teman-teman silakan di-follow untuk tahu info-info lebih detail mengenai HK. Sebelum kita membuka kajian, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Kita sambut. Mari kita sambut. Ada Bang Anca, silakan masuk Bang Anca atau bersuara. Assalamualaikum Mas. Halo Bang Anca. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk Bang hari ini? Baru balik tadi jam berapa ya? Jam 6:30 nyampe. Macet Jakarta sekarang ya Allah. Oh iya, udah mulai macet balik. lagi. Jadi kita sebenarnya ngobrol-ngobrol santai aja Bang Anca hari ini. Yes. Ngobrol santai, light talk aja, no pressure. Terus karena pressure-nya pasti ada banyak komen netizen ya Bang Anca. Iya bener. Jadi sekarang santai. Juga di kontak sama Mbak Kiki. Makanya aduh Mbak, aku nggak mau mempersiapkan presentasi, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Itu dari sisi aku sebagai seorang foodies, jadi bukan dari sisi seorang ustadz atau apa. Mungkin kalau nanti ada ustadz ya sepertinya Mas ya. Ya betul.
Makanya sebenarnya hangout ini juga hangout namanya ya. Jadi kayak nongkrong online, ngobrol santai aja, ngebahas current topik itu apa-apa aja yang kita bisa bahas lah. Karena sebenarnya aku jelasin sedikit nih Bang Anca. Jadi kita tuh lagi ada program nge-slow ya sama Ustadz Wimar. Jadi itu ada bahasannya hijrah gitu. Nah, episode terakhir kemarin itu kita ngebahas ada habluminallah, ada habluminafsi sama habluminas. Nah, salah satunya adalah yang mau kita bahas tuh di habluminafsi ya. Jadi kaitan kita dengan diri kita sendiri, dengan perilaku, dengan tingkah laku, dengan akidah gitu ya. Jadi dan termasuk diantaranya itu adalah adab makan gitu ya, atau adab pemakan makanan yang halal dan thayyib gitu ya sebagai muslim. Jadi itu yang akan kita highlight dan kita ambil topiknya malam ini Bang Anca gitu. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, selamat bergabung. Terima kasih. Mungkin pertama aja nih Bang Anca, mungkin banyak kalau kita sih di komunitas ya, especially in komunitas, udah tahu lah Bang Anca dan udah follow juga IG-nya, udah tahu campaign-campaignnya, udah tahu apa namanya postingannya juga seperti apa. Tapi mungkin bagi teman-teman yang masih baru atau belum tahu, kira-kira Bang Anca itu apa influencer halal semenjak kapan dan kenapa dan tertarik gitu loh jadi influencer halal, mungkin bisa dijelasin sedikit deh latar belakang Bang Anca. Sebelumnya apa, sekarang jadi halal influencer, dan kenapa sih mau jadi halal influencer gitu. Oke. Assalamualaikum, Mbak. Biasanya manggil komunitasnya apa, Mas? Apa ya, kita nggak punya anything spesifik, Kak. HK. Kita ya. komunitasnya HK. Oke. Assalamualaikum teman-teman HKP. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anca. Saya kalau di Instagram sih dikenalnya dengan nama Bang Anca ya. Saat ini saya sebagai seorang halal foodies, sebenarnya lebih ke foodies ya, lebih orang yang mereview makanan dan kemudian memperkenalkan makanan ke teman-teman. Nah, ketertarikan saya ke halal itu sebenarnya udah lama banget, udah sekitaran 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu udah mulai concern dengan makanan halal. Tapi zaman dulu 10 tahun yang lalu ilmu halal itu nggak seperti sekarang yang gampang kita dapatkan di mana-mana. Dulu masih sedikit banget mengenai informasi halal tersebut dan kita cuma learn-nya by doing. Dulu pertama kali mulai paham halal itu ketika aku dan istri, kita kan suka makanan Jepang tuh. Nah, suatu saat kita pengen nyobain nih masak sendiri makanan Jepang seperti apa. Nah, pas kita cek tuh kita udah menemukan nih ada satu namanya bumbu yang nggak biasa kita temuin. Nah, pas itu untungnya istri paham, oh ini mirin Mas. Bang, mirin itu apa dah? Dari sana kita udah belajar, oh kayaknya sih kita udah mulai harus namanya menseleksi makanan ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi saat itu belum main ke Instagram ya Mas, karena 10 tahun yang lalu itu masih di Facebook dan penggiat halal juga masih sedikit. Jadi kita ngekip untuk diri sendiri aja. Nah, pas aku mulai concern untuk sebagai seorang foodies itu adalah sekitaran berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Saat itu mulai Instagram udah mulai muncul. Aku pas balik dari India. Awalnya bikin Instagram tuh hanya untuk travel catatan perjalanan aku pas kerja di India. Nah, tapi lama-lama mikir enak juga ya di foodies ya, kita bisa nge-review makanan, bisa dapatkan makanan. Awalnya ya bebas aja, ya nggak ada konsep ke halal, jadi cuma sharing makanan-makanan tersebut. Tapi lama-lama pas lihat kita itu sebenarnya mayoritas Muslim, tapi kenapa yang namanya foodies Muslim itu sedikit banget foodies Muslim dan foodies Muslim yang aware sama makanan halal. Nah, dari sanalah akhirnya aku mulai concern untuk berbagi informasi mengenai makanan halal. Dan ada backsound-nya. Dan untuk makanan halal itu sendiri aku learn by doing Mas ya. Jadi benar-benar belajar, kemudian membaca fatwa, kemudian bertanya kepada orang ahlinya. Ya, pelan-pelan sampai sekarang akhirnya udah mulai mendapatkan celahnya sebenarnya orang siapa sih yang bisa kita tanyakan, siapa mentornya, dan seperti apa edukasi halal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Concern aku untuk edukasi halal ini lebih kepada rootnya, ke akarnya. Sebenarnya makanan halal itu seperti apa sih sebenarnya? Karena sayangnya di kita, walaupun kita mayoritas Muslim, banyak teman-teman sendiri itu yang belum paham sebenarnya makna makanan halal itu apa. Karena aku sendiri ya, pengalaman aku, makanan halal dulu waktu diajarkan orang tua, aku tinggal di Bangka ya, besar dan kecil di Pulau Bangka. Itu hanyalah
no pork dan no lard. Sedangkan di Bangka kan makanannya makanan peranakan itu banyak banget. Ya. Jadi sih Mas, mulai ketertarikan sekitar 3-4 tahun lalu dan mulai kenceng banget pas ya di start pas itu mulai pas ada Garret Popcorn. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu, saya dulu Oh pernah ada iya, ya. Nah, Garret Popcorn di sana mulai akhirnya booming. Aku sama temanku kita bertanya kepada brand Garretnya, apakah popcorn ini halal atau enggak. Nah, lalu mereka notice bahwa popcornnya bla 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 bla. Nah, setelah itu heboh banget sampai masuk ke semua berita portal Anca ID, Garret Popcorn, dan kita diserang juga oleh banyak netizen dikatakan kadal gurun dan lain-lain. langsung Tapi viral ya akhirnya, Mas, iya, langsung viral. langsung viral. Nah, sejak saat itu ya aku ngerasa kayaknya banyak orang-orang yang dukung bahwa kita harus edukasi halal ya. Dari sana mulainya akhirnya aku mulai gencar edukasi halal sih sebenarnya. Ya, ya. Jadi viralnya pertama kali dari yang Garret Popcorn itu ya Mas Anca. Betul. Itu 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Ya, ya, ya. Mm-mm. Jadi sebelumnya cuma cuma kuliner antusias aja ya Mas Anca Betul. yang emang Kuliner makan, kuliner dan antusias. sekarang fokus ke halal Kalau salah. food, Kenapa halal fokus ke foodies. halal sih sebenarnya karena sampai sekarang aku belum menemukan foodies muslim yang mau concern untuk makanan halal sih Mas. Yang benar-benar Ya, yang even dia mau nggak hanya mereview makanannya enak doang, kemudian ini rasanya seperti apa, tapi sharing mengenai titik kritis makanan itu apa, kemudian kenapa kita nggak boleh makan ini, kita nggak boleh makan itu, untuk bertanya mengenai makanan halal itu seperti apa. Nah, sampai sekarang sih aku udah pernah curhat ke Mbak Kiki. Mbak Kiki, support dong, aku barannya merasa sendirian nih untuk yang masalah kulineran halal nih. Kalau bisa kita spreading informasi. Jadi kalau ada apa-apa, tolong bantu support aku, DM Masal ya ke brand kalau bertanya informasi halal gitu sih Mas. oke. Kak Hmm. Kiki ini mungkin bagi yang belum tahu juga salah satu ketua dari majelis kita HK Hidratul Kafa. Ada Kak Kiki Hakim, ada Abang Safar juga salah satu ketua, ada juga kita bilangnya Bunda Novi juga salah satu ketua di HK yang hadir juga malam ini gitu. Ya. Terus Mas mengenai apa namanya, lanjut lagi nih. Pasti kan Mas Anja tuh kalau misalnya datang, pasti kan Mas Anja udah menerima undangan ya, sering menerima undangan, atau Mas Anja kayak sendiri aja gitu, pengen tahu, pengen lihat, pengen review ya tempat atau establishment lah ya, entah itu hotel, entah itu kafe, entah itu restoran. Nah, Mas Anja punya ini nggak sih kayak semacam SOP gitu Mas? Jadi kalau datang ke restoran itu apa-apa aja di checklist, apa-apa aja yang mesti diperhatiin gitu sebelum kita order atau sebelum kita malah masuk juga ke restoran itu sih Mas. Jadi kayak standar SOP baku ala Mas Anca deh kalau mau masuk ke restoran atau review itu gimana? Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang tadi, kayaknya kita tuh sebenarnya harus mengenal ada yang namanya titik kritis makanan. Ya, itu udah dimasukin pertanyaan Mas. Titik kritis halal makanan. Dan itu yang selalu aku Ya, ulang-ulang di edukasi di Instagram aku mengenai apa sih sebenarnya titik kritis makanan itu. ya, Karena sayangnya edukasi halal di Indonesia ini sedikit sedikit banget, sedikit banget. Jadi dan sampai saat ini sih masih ada di kota besar aja ya penggiat halalnya. Untuk oke. kota kayaknya aku belum melihat geliat untuk edukasi halal ini sendiri. Pengolahan makanan yang membuat makanan yang awalnya itu halal menjadi haram, itu bisa penambahan bahan tambahan makanan. Misalnya kita lihat tuh misalnya nasi goreng Mas Ya, ya. Nasi goreng kan bagi kita itu adalah bahan makanan halal, nasi dan bumbu-bumbuan. Tapi ternyata kita pelajari nih titik kritis seperti apa. Apa sih yang membuat nasi goreng tersebut menjadi haram. Nah, itu finding kita bahwa nasi goreng kan adalah makanan peranakan sebenarnya. Dan ya, makanan peranakan itu mereka udah aman banget menggunakan angcu atau arak masaknya. Kalau luar negeri sih mungkin ya, disebutnya cooking wine ya, itu sebagai penguat rasa. Dan itu banyak banget digunakan di semua makanan di Indonesia, makanan peranakan, tumis dan lain-lain. Yang itu masih sedikit banget diketahui oleh teman-teman kita sendiri bahwa angcu itu
sering banget digunakan di makanan. Nah, SOP aku biasanya aku udah punya karena aku udah bertahun-tahun mempelajari 2 tahun 3 tahun ya belum bertahun-tahun mempelajari kritis makanan jadi udah punya SOP sendiri nih. Nah, itu Misalnya aku dia. ini dengan catatan kita masuk ke restoran yang belum sertifikasi halal ya. Kalau udah Oke. sertifikasi halal kita nggak perlu tanya lagi, udah Bismillah aja. Ya, Dengan catatan ya sertifikasi halal itu bukan yang palsu. ya. Karena ada juga kadang-kadang yang pakai lambang halal tapi sebenarnya dia nggak terdaftar di eh, produk jaminan halal. Wah, Biasanya oke. biasanya aku misalnya masuk ke restoran Jepang nih. Restoran Jepang, frankly speaking, aku sih lebih prefer dan merasa nyaman makan di restoran Jepang udah sertifikasi halal. Ya, Ya, tapi belum semua ya yang ya. sertifikasi halal sehingga kita harus menanyakan banyak banget detailnya. Misalnya aku diundang nih oleh satu brand, Mas boleh review restoran kita nih, restoran A. Nah, aku langsung keluar listing nih, listing pertanyaan. Nah, itu dia. Pertanyaan pertama, misalnya restoran Jepang, apakah menggunakan mirin? Oke. Kemudian kedua, misonya pakai brand apa? Karena Ya, mirin ini adalah hamar, hamar dengan kadar alkohol yang cukup tinggi dan bersifat memabukkan. Yang namanya memabukkan banyak sedikit udah bikin makanan menjadi haram kan. betul. Dan kemudian kedua, cek lagi nih soyunya, kecap asinnya. Kecap Betul. asinnya pakai merek apa ya? Ada mengandung alkohol nggak? Karena soyu juga kecap asin ini bisa diberikan alkohol yang ada hamarnya. Tanya lagi Oke. misonya, misonya Ya, pakai ada sertifikasi halal nggak dari Jepang atau Indonesia? Karena miso juga sama dia ada alkohol yang dari hamar. Ini ya kita harus membedakan antara alkohol dan hamar ya, karena sebenarnya ada juga yang fermentasi, ya, fermentasi menghasilkan alkohol, misalnya KTP, kemudian kayak ya. gochujang yang bukan pabrikan itu ada fermentasi alkoholnya sendiri. Tapi ini alkohol yang berasal dari hamar. Lalu tanya lagi nih, misalnya ke apa namanya yang hijau-hijau itu mas kalau di wasabi ya, ah, Wasabi, wasabi. wasabinya pakai merek apa? Ada sertifikasi halal nggak? Karena wasabi itu yang kita pakai itu wasabi paste itu biasanya dipakai bukan asli lagi, bukan yang dari batang diserut karena itu mahal banget. Ya. Itu biasanya dari mustard, mustardnya itu biasanya ada campuran bir. Nah Oh, akibatnya akhirnya pengalaman akhirnya pas udah ngerti ribu gitu nggak jadi ngundang. Atau kalau nggak aku biasanya nggak jadi makan di sana. Mereka nggak mau membahas detailnya. Pokoknya kata kunci ketika kalau udah ada mirin ya udah bye, aku nggak mau makan di sana. Karena mirin itu dipakai di semua sih mas. Teriyakinya pakai mirin, kemudian kuah udon, kuah ramen, telurnya pun juga bisa pakai mirin, kemudian ya, nasi sushi, kemudian ikannya ya udah. Lalu ya. aku bilang ke teman-teman kalau makanan itu kan cuma sebatas memuaskan hawa nafsu kita doang, udah sampai masuk makan, outputnya juga sama. Tapi yang namanya Ya, makanan haram itu kan mengalir ke dalam tubuh, kemudian bisa menyebabkan doa kita tertolak, nggak diijabah. betul, Ya. betul. Jadi SOP aku cukup detail, Mas. Termasuk juga untuk endorsement. Untuk kerjasama itu Oke. aku akan, kalau mereka belum ada sertifikasi, mereka harus menjawab tiket aku. Listing pertanyaan 1, 2, 3 sampai aku frankly speaking prefer untuk yang itu Muslim. Oke. Kenapa Muslim? Untuk apanya? Karena pertama halal itu nggak hanya sekedar bahan makanan juga. Kita harus cek juga apakah dapur mereka tuh campur. Penggunaan alat masak Ya, yang bersama, penyimpanan ya. barang yang bersamaan dengan produk haram itu udah cukup bikin kontaminasi jadi haram. Bahkan pengiriman barang yang bersamaan dengan produk haram udah bisa bikin kontaminasi haram. Nah, yang itu sayangnya masih Mm-mm. belum didetail oleh banyak masyarakat Indonesia yang lama ini menganggap bahwa halal itu hanya nggak sekedar kita nggak makan babi dan nggak sekedar pakai minyak babi. Tapi alhamdulillah Ya, banyak sekarang teman-teman disupport juga oleh followers mereka yang spreading information ini. Jadi kalau sekarang tuh ya. kayak informasi halal tuh malah dapat dari followers mas. Mereka akan tanya nih Oke. DM ke brand, kemudian memberikan hasil DM-nya. Ya, Itu sih. Jadi kalau mau aku SOP-nya lumayan cukup ketat ya karena ya. namanya kita influencer halal, kita nggak hanya men-spreading informasi itu ke orang lain, tapi kita juga harus kafah ke diri sendiri. Kita harus bawa diri kita udah berusaha untuk mempertahankan konsistensi halal tersebut.
paham. Sama juga kalau kayak makanan Korea ada lagi listnya Mas. Oke. Gochujangnya, kemudian dagingnya ada sertifikasi halal enggak, makanan Cina juga ada lagi pertanyaannya. Bakery, Yang nah apalagi bakery aku agak sensitif. Bakery agak jarang aku mau makan yang brand gede yang enggak sertifikasi halal. Aku prefer yang sertifikasi halal, kalau enggak teman-teman UMKM yang mau buka dapurnya. Buka dapur akhirnya sampai mereka tuh ngasih tahu pakai brand apa Mas oke. bahannya. Misalnya Ya. brownies. Tolong Heeh. sebutkan nih brownies tepungnya merek apa, coklatnya merek apa, seandainya kalau vanilla pakai merek apa, kemudian kuasnya pakai kuas apa. Kenapa kuas? Karena aku nggak mau pakai kuas pakai bulu babi. Paham. Banyak Mas Anca. Banyak banget Mas. Jadi kalau ngeliatin kemarin ada temen yang baru mau mulai hijrah ke halal, aku harus mulai dari Ya. mana? Dia bilang, kok banyak banget ya? Ya memang begitu listingnya, kata aku banyak banget. Sekarang mulai konsen ya pelan-pelan aja, jangan. Kadang-kadang ada yang baru mulai follow aku, dia suka kaget-kaget, ya Allah, selama ini aku makan banyakan yang nggak halal dong. Jadi kadang-kadang mereka panik sendiri pas ngeliatin Ya. ternyata halal itu nggak sekedar informasi, nggak pakai babi dan nggak pakai lemak babi. Itu sih Mas. Udah gitu tiap kuliner Korea, Jepang, Cina juga beda juga checklistnya ya Bang Anca ya, panjang Beda, kayaknya. beda lagi, beda semua. Even arak masak tuh ada macam-macam, ada arak masak untuk ngelembutin daging, biasanya di bebek packing sih dipakainya. Arak putih, ada arak merah. Gimana aku tahu ya, aku akhirnya belajar membaca resep dan rajin menonton channel masak memasak. Oke. Oke, Mm-mm. mungkin bisa belajar juga di situ jadi istilah-istilahnya kalau kita traveling ke luar negeri ya, Bang Anca ya. Ya betul betul. Kayak misalnya terakhir aku lagi suka di Netflix tuh Final Plate, kalau nggak salah. Di sana mereka banyak banget memasak macam-macam makanan, kayak makanan Perancis. Ternyata aku baru tahu bahkan saus coklat bisa dikasih darah kelinci, kemudian Waduh. ada sosis darah dan lain-lain, bikin aduh gila ya. Ternyata gue kirain selama ini saus coklat doang, ternyata saus coklat plus darah kelinci. Oh ini apa lagi? Oh ini sticknya pakai brandy, direndam pakai brandy. Udah, aduh, paling aman emang makan makanan Indonesia sih sebenarnya. Iya, Makanan selera Indonesia asli, Nusantara, kayak makanan Padang selera dan lain. Nusantara emang terbaik, Bang Anca. Itu sih Mas. Ya, iya. Pertanyaan colongan sebelum banyak ditanya dari saya pribadi nih, Bang Anca. Sebenarnya banyak nggak sih restoran di Indonesia yang benar-benar dia memisahkan gitu, yang peralatan masaknya antara yang halal sama yang non halal. Maksudnya mereka cuma hanya sekedar template aja kita pisah atau benar-benar mereka pisahkan tuh seberapa banyak sih, Bang Anca? Belum Mas. Kesadaran halal kita itu belum sekencang itu. Aku ngambil patokannya di Jakarta aja ya. Misalnya kayak daerah yang kemarin, misalnya Mbak Kiki sempat main tuh daerah Pik tuh. Oh ya, Daerah Pik itu kayak aku dapat laporan, Mas, ini ada bakmi dia bilang 100% halal, tapi kok dia ada jualan babi juga di menunya. Itu cemana cerita kata dia. Waduh, aku udah janganlah, ibaratnya kita nggak tahu peralatan masak mereka seperti apa. Sampai sekarang sih kesadaran orang masalah halal tuh cuma misalnya kayak aku nggak pakai babi dan nggak pakai lemak babi. Udah itu doang. Makanannya kita provide makanan yang ada bakmi ayam, tapi aku juga provide bakmi babi. Dianggap mereka halal karena memang pengetahuan halal ini cuma sampai segitu doang. Yang kalau udah sampai memisahkan itu biasanya restoran yang udah sertifikasi halal, misalnya kayak di hotel. Hotel yang udah sertifikasi halal, mereka punya beberapa dapur nih. Misalnya hotel bintang oke. 5, ada satu hotel bintang 5 Jakarta, dia punya breakfast-nya yang halal apa enggak, restonya. Jadi mereka akan resto yang halal, udah sertifikasi, artinya dapur terpisah. Dapur terpisah, storage location terpisah, sampai ke delivery barangnya juga wajib terpisah, karena itu udah dijamin oleh sistem jaminan halal. Gitu Oh, sih Mas, kalau untuk masalah halal ini ya kitanya benar-benar harus eager to learn, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Aku juga belajar gini nggak sebentar sih, lumayan lama, sampai sekarang juga masih menemukan finding-finding yang learning ya. kadang-kadang bikin aku kaget. Oke.
Noted, Mas. Terus tadi Mas Anca sempat menyinggung tuh, mengenai sertifikasi, Mas. Dari yang Bang Anca tahu tuh, kira-kira proses sertifikasi itu memakan waktu berapa lama sih, Bang Anca? Terus kira-kira prosesnya bagaimana gitu, yang sepengetahuan Bang Anca ya, mengenai karena kan kadang-kadang kita ke restoran, kita duduk di situ, saya juga beberapa kali nanya, ada sertifikasi, ada beberapa resto mereka bilang, "Oh, kita semua halal, tapi lagi proses Hmm, sertifikasi." Banyak sekali saya ketemu teman-teman saya juga 2 3 kali itu, hmm, selalu dapat jawaban lagi proses sertifikasi. Nah, hmm, jadi hmm, kita penasaran gitu, berapa lama memang prosesnya dan mungkin hmm, juga alurnya seperti apa yang menyebabkan jadi lama gitu untuk hmm. sertifikasi halal itu tersebut. Jadi sekarang untuk proses sertifikasi halal itu kan udah ada dua lembaga. Pertama lembaganya Ya, BPJPH, pemerintah di bawah Departemen Agama, dan satu lagi itu ada LPOM MUI. Selain LPOM MUI, kita juga punya lembaga penyelia halal itu kayak Sukuvindo, dan satu lagi ada lembaga lain. Nah, itu biasanya proses kalau untuk halal itu memang nggak, namanya halal kan kita harus kompleks ya dari end to end proses. Mereka tuh harus pertama bikin prosedur sistem jaminan halal, kemudian menyediakan matrik bahannya, kemudian kalau seandainya ada audit ya yang harus masuk lab, ya mereka akan masuk lab. Makin banyak menu itu makin lama prosesnya. Biasanya yang paling lama proses itu bakery sama oke. catering. Oke. Bakery sama catering itu kayak brand yang baru kemarin sertifikasi halal itu mereka sampai 2 tahun ya kalau aku nggak salah ya, karena mereka akan meregister semua menu-menunya mereka. Menu cake satu demi satu itu diregister. Iya, iya. Itu bisa memakan waktu 2 tahun karena tiap bak cake kan itu nggak sesimpel yang makanan kayak makanan Padang ya. Kalau sertifikasi makanan Indonesia kan Padang prosesnya gitu aja, kita cuma butuh cabai, garam, nasi, beras, dan lain-lain lebih gampang. Kalau bakery itu sekitar aja kemarin 2 tahunan ya brand H itu. Kemudian kemarin ada satu lagi yang mungkin yang makanan all you can eat yang Jepang, itu Ya? mereka sekitaran 1 tahunan. Kenapa lama? Karena mereka butuh mencari bahan pengganti. Oh, oke. Jadi kan mereka biasa selama ini pakai mirin dan saus-saus yang non halal. Ya. Mereka harus mencari bahan pengganti tanpa mengurangi citra rasanya. Nah, itu lama, mereka berarti lama untuk proses mendapatkan bahan-bahan yang mengganti sesuai itu. Tapi kalau seandainya untuk UMKM bisa kemarin 6 bulan tuh udah selesai, Mas. Kalau Untuk ibaratnya dari UMKM awal ya? kita udah pakai bahan-bahan yang halal ya, dan kita udah punya sistem jaminan halalnya, ngikutin semua alurnya 6 bulan. Kemarin ada temenku yang brand makanan Jepang di Blok M, kalau nggak salah di 6 bulan udah kelar sih. Jadi tergantung dengan jenis restoran dan kemudian banyaknya makanannya. Tergantung skala restorannya kali berarti ya? Mungkin Terus kalau restoran juga UMKM lebih cepat karena mungkin cepat. secara operasional nggak banyak area yang mesti di-review dan di-assess kali ya, Bang Anca ya? Dan UMKM sekarang banyak banget disediakan sertifikasi halal gratis, Mas, dibantu mereka. Alhamdulillah. Oke, Jadi asal kita mau bergabung ke komunitas, kemudian rajin memantau, biasanya banyak banget diberikan oleh Departemen Agama ya, atau CSR dari perusahaan untuk support mereka mendapatkan sertifikasi halal. Karena oke. wajib udah mulai sertifikasi halal ini wajib di tahun 2024. Karena undang-undangnya udah keluar dan dari 2 tahun yang lalu. Ya, Jadi semua nanti 2024 itu wajib halal, wajib sertifikasi halal. Even untuk pedagang pinggir jalan katanya. Tapi implementasinya kita tunggu aja kayak gimana nanti. oke. Jadi kalau dibilang proses sertifikasi lama memang benar untuk restoran-restoran besar ya, Bang Anca? Tergantung ini, Mas, tergantung ya, kayak brand misalnya kayak perusahaan tepung ya pasti lebih banyak bahan ya, lebih banyak proses sampai pengecekan storage location. Bahkan kalau kayak catering mereka ada standar. Oh, oke. Dapurnya harus kayak gini, harus menyesuaikan dengan standar yang untuk sertifikasi halal. Misalnya dapurnya harus menggunakan besi atau apa, itu benar-benar prosesnya nggak hanya ngubah bahan, sampai kadang ngubah dapur. Dan salah satunya nggak boleh ada sistem jaminan halal, nggak boleh ada anjing sih kalau nggak salah dalam Oh, salah rumahnya. salah satu poin itu ya? Salah Ah, satu poinnya. itu biayanya juga katanya mahal ya, Bang Anca? Agak lumayan mahal untuk biaya sertifikasi. Kalau biaya saya nggak tahu sih, Mas, mungkin harus ditanya. Kalau UMKM kayaknya nggak terlalu sih. Ya, karena sertifikasi halal itu berlaku 2 tahun sampai dengan 4 tahun ya sekarang. Oh, jadi Sebenarnya setiap yang bisa jawab mungkin orang POM ya atau orang BPJH untuk proses. Ininya ya, sepengetahuan aku sebagai seorang foodies yang biasa
berhadapan sama teman-teman UMKM curhat masalah sertifikasi halal. Oke, oke, cukup jelas pengetahuan Mm-mm. mengenai sertifikasi halal karena banyak banget yang bilang masih proses ternyata memang lama ya Bang Anca prosesnya ya. Terus jadi sebenarnya tadi Bang Anca juga udah nyinggung sih mungkin edukasi kali ya, nggak hanya kepada masyarakat atau netizen tapi mungkin juga ke pemilik bisnis ya Bang Anca ya. Iya, Jadi benar. jadi business owner atau mau ya pengusaha mau skala UKM atau mau skala besar pun tahu apa-apa aja yang mesti disiapkan ya untuk dapat Mm. sertifikasi gitu ya. Terus ada pengalaman menarik nggak Bang Anca dalam rangka untuk edukasi ke para pelaku bisnis atau ke para masyarakat ya atau follower Bang Anca Mm. gitu. Mm. Kira-kira ada pengalaman apa yang quite interesting gitu yang bisa kita Mm. share? Mm, Mm. Ini pengalaman sharing aja ya. mm, Sebenarnya untuk nama sertifikasi halal ini malahan banyak teman-teman kita yang non muslim mereka yang semangat banget untuk sertifikasi halal. paham. Karena mereka melihat prospek ke depannya bahwa sertifikasi halal ini akan menjamin banget untuk yang namanya secara bisnis dan cuan ya mereka. Dan itu yang aku dapatkan dari beberapa teman yang auditor halal dan lain-lain. Dan untuk banyak juga yang konsultasi masalah sertifikasi halal ke aku, tapi aku selalu arahin mereka untuk ke penyelia halal, ke auditor halal. Karena aku nggak punya knowledge, nggak punya pengetahuan tentang sertifikasi halal tersebut, jadi aku langsung arahin ke orang yang paham. Aku selalu bilang, aku di sini posisinya sebagai seorang halal influencer. Mungkin aku cuma punya pengetahuan tentang sertifikasi halal di kulitnya 10%. Kalau mau tanya mungkin langsung ke tim LPP Om atau ke auditor halal. Itu sih Mas lebih aman karena saya bukan ahlinya di bidang itu sertifikasi halal tersebut. Tapi biasanya aku selalu menyarankan pada teman-teman yang UMKM atau teman-teman pengusaha kuliner supaya mereka sertifikasi halal. Karena kedepannya udah wajib halal dan mau nggak mau mereka harus mengikuti karena udah masuk ke undang-undang. Dan kalau nggak salah nanti ada beberapa catatan ya kalau seandainya UMKM tersebut mereka tidak sertifikasi halal bakal ditindak seperti apa. Aku belum tahu in detail sih yang itu. Itu kan dari sisi edukasi ke Ya. para pemilik usaha Bang Anca. Kalau kepada dari follower Bang Anca atau masyarakat luas gitu, Hmm. kira-kira ada nggak pengalaman yang lumayan kontra gitu, yang sampai Bang Anca berpikir bahwa apa ya, bukan hujatan sih Bang, cuma kayak pengalaman aja Hmm. gitu, yang unik dari para follower atau yang komen di postingan Bang Anca. Kalau follower Mas, alhamdulillah berapa tahun ini sih yang paling bikin shock itu ya yang masalah Gareth Popcorn ya. Ya, Kemudian yang kedua masalah UU ITE. Jadi dulu UU aku ITE. awal ya ITE. Jadi awal kan aku dulu ketika misalnya edukasi itu langsung nyebutin nama brand, nggak pakai netizen. Dulu aku pernah menyinggung masalah edukasi penggunaan nama produk dengan menggunakan nama setan. Oke. Nama setan aku langsung menyebutin salah satu brand, setan. Langsung di DM tuh, DM sama brandnya, saya nggak suka dengan tulisan kamu. Kalau nggak kamu hapus, kamu saya bawa ke UIT. Oke. Dan sampai sekarang sih, jujur ketika mau edukasi halal, kalau nggak ada evidence, aku nggak berani up. Jadi Ya, kalau melihat yang di postingan aku, misalnya ada insight highlight aku sebagai tanya resto, itu adalah hasil komunikasi dengan restorannya. Jadi oke. kalau cuma sekedar katanya, tidak ada evidence dari mereka, aku nggak berani Mas, karena jujur gue lagi mempelajari juga UIT itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah kan Ya, disebutkan dengan penyebaran pencemaran nama baik atau gimana? ya, ya. Dan ada juga sih yang kontra, kadang-kadang yang kontra itu misalnya, wah ribet lah, dan itu kadang-kadang sesama muslim ya, aku nggak mau nambah beban, aku blok aja. Nggak mau, intinya edukasi yang aku buat ini adalah untuk muslim yang mau Ya, belajar halal, yang mau hijrah halal. Kalau seandainya yang mau berdebat, aku malas debat Mas ya, ibaratnya ini ya, lebih ke edukasi. Kalau debat ya ada ahli yang untuk debatnya. ya. Dan
kita kan di agama Islam tuh berbagai macam mazhab kan. Dan aku juga nggak pernah menyalahkan mazhab satu mazhab lainnya. Misalnya ada Paham. mazhab Syafi'i, Hambali, misalnya kayak Syafi'i itu biasa lebih strict, lebih hati-hati dianya. Kayak penamaan nama makanan aja di Syafi'i itu dia nggak boleh nama makanannya mirip mahamar. Sebutnya Ya. haram misalnya kayak rum misalnya atau wine halal wine 0%, tapi dia lebih hati-hati. Tapi kalau Hambali biasanya mereka masih agak agak lebih sedikit ini ya, agak Lowong. lebih lowong ya. Tapi Indonesia kan rata-rata Syafi'i. Jadi yang aku ambil edukasinya ke arah sana. Tapi kita nggak bisa menyalahkan karena masing-masing ada ininya juga sih, ada dalilnya. Dan biasanya untuk hal itu aku konsul ke ustadz-ustadz yang paham fikih. Paham. Iya, betul Mas. Jadi memang kita ambil topik ini karena pas kita juga dengan bahasan kita di grup Ngeslow Hijrah ya. Di sesi training kita juga diajarin pelan-pelan secara detail gitu ya mengenai beberapa hubungan lifestyle ya. Lifestyle muslim tuh hal seperti apa gitu sih. Terus itu edukasi sudah, ini loh Bang, banyak, apa namanya, kalau kita ke luar negeri, Bang Anca, kalau kita ke luar negeri traveling nih, pasti banyak banget di sini jamaah atau teman-teman yang yang suka traveling gitu ya, mau dalam ya, mostly mungkin ke luar negeri ya, kalau dalam negeri kita masih bisa lihat lah ya makanannya. Cuma yang the biggest challenge-nya tuh kalau kita traveling ke luar negeri gitu ya, mau ke Eropa, mau ke Amerika, atau di skala Asia pun, itu yang setelah kita tahu, setelah kita belajar, kita jadi makin hati-hati gitu Bang, untuk memilih restoran, memilih makanan. Tapi kadang-kadang kan namanya manusia ada beberapa yang hobi pergi, hobi jalan gitu ya, buat refresh pikiran. Dan kira-kira kalau lagi jalan Mas tips traveling ke luar negeri deh gitu. Dari Mas Anca, kira-kira gimana? Apa yang mesti kita siapin? Apa yang mesti kita bawa? Atau kalau kita lagi di luar, let's say misalnya di Eropa atau di Jepang lah, yang Mas Anca udah tahu gitu ya. Kira-kira apa yang mesti kita lakuin Mas sebaiknya gitu? Yang pertama sih kita harus nguatin masalah titik kritis kita sih, Mas. Ya. Jadi ketika udah paham titik kritis, bahan-bahan, kita akan lebih aware mengenai makanan yang kita makan. Dan ini banyak sih teman-teman followers aku yang mereka memang stay di luar negeri. Mereka bahkan bilang, kita tuh makan bukan cari enaknya lagi, Mas. Kita cari yang halal. Jadi kita udah nggak ada yang namanya pengen kulineran yuk, kulineran. Mereka lebih mencari, gue mau cari makanan yang halal. Which is itu makanan halal itu di luar negeri lumayan perjuangan ya. Karena pertama kita harus paham bahannya. Karena di luar negeri bahkan misalnya di Jepang ya, latte aja bisa haram. Latte misalnya yang kayak di 7-Eleven itu bisa haram. Kenapa? Karena pertama mereka menggunakan emulsifier yang berasal dari pork, dari babi. Jadi kalau kita belajar mengenai babi dan turunannya itu benar-benar kaget sih. Karena end to end babi itu dipakai semua. Bahkan teman-teman yang tinggal luar negeri mereka kayak sabunnya itu udah cari sabun yang vegan. Karena ada penggunaan lemak babi. Donat aja bisa digoreng pakai lemak babi. Kemarin aku sempat bahas masalah fish and chip kan mereka di UK pakai bir, kemudian digoreng menggunakan lemak babi lat supaya gurih. Kemudian untuk sausnya pakai white wine. Jadi aku sih iya pengalaman di luar negeri baru di Asia doang ya, dan rata-rata negara Muslim. Bahkan yang untuk di India pun di Hyderabad itu daerah kerajaan Muslim dulunya. Jadi udah kayak di Indonesia aja gampang mendapatkan makanan halal. Tapi berdasarkan curhat teman-teman yang di luar negeri itu perjuangan banget mereka pengen mendapatkan makanan halal. Ya patokan mereka biasa ngatin Google, cari resto halal atau cari yang dekat masjid. Nah kalau dekat masjid mereka akan beli nyetok makanannya aja. Kalau enggak ya patokannya temanku bahkan bawa rice cooker, dia bawa rice cooker, bawa abon kalau mau lagi jalan-jalan luar negeri. Sedemikian effortnya mereka untuk menjaga makanan halal ke dalam tubuhnya mereka. Terus ya, jadi memang perjuangan banget sih kalau kita udah paham masalah halal ini. Bahkan mau belanja pun udah nggak bisa sembarangan jajan oleh-oleh, jajan belanja apapun. Kalau seandainya pakai tour travel, mungkin harus cari tour travel yang mereka aware mengenai makanan halal. Kayaknya udah ada beberapa sih tour travel yang memang untuk Muslim dan nggak hanya sekedar halal, mereka paham in detailnya.
Mungkin kalau di luar negeri kebab kali ya, Bang. Kebab masih aman nggak, Bang Anca? Kan banyak kebab-kebab tuh biasanya kalau di Eropa atau di Amerika tuh ada kebab-kebab juga. Nah, kebab sih Mungkin biasanya ada juga. Muslim juga ya. Tapi dagingnya Iya, sih Mas intinya. Dagingnya apakah dagingnya udah disertifikasi halal atau enggak? Karena kan ada juga yang aku baca mengenai daging di negara ahli kitab ya, tapi aku belum baca in detail ahli kitab itu sekarang apakah masih ada atau enggak. Ya mungkin Ustadz yang bisa menjawab hal ini sih. ya. Jadi apa ya standar orang Indonesia kan kalau keluar pasti bawa makanan dari rumah ya, yang di packing Mm-mm. rendang, rice Mm-mm. cooker, masak nasi. Ke abon, kering kentang ya yang Iya, iya, membuat iya. mereka aman lah. Tapi luar negeri geliat untuk Islam udah makin gede sih Mas. Aku lihat kayak Jepang kan Islam itu Nah, udah mulai masuk untuk agama yang perkembangannya paling pesat kan sekarang. ya, Eropa, Eropa, ya. US juga, Eropa juga. Yang paling gampang malahan mungkin kalau kita ke Singapura atau Malaysia mereka malah lebih strict sih masalah hal haramnya di sana dibandingkan dengan kita. Oh Jadi ya? kalau teman Oke. ya kalau Singapura ya mungkin teman-teman udah pasti sering lah ke Singapura. Lebih yang teman-teman berhijab biasanya lebih terlindungi. Kayak temanku misalnya berhijab tuh dia lagi beli oleh-oleh, beli permen kayak Yupi gitu langsung ditolak. Kamu nggak bisa makan ini karena ini gelatinnya dari babi. Pas masuk ditolak karena udah diatur oleh regulasi pemerintahnya di sana. Nah, harusnya kita di sini juga regulasi pemerintahnya kuat juga, tapi sayangnya Paham. masih masih belum sih. Kalau udah semua diatur regulasi, insya Allah semua halal haram ini akan berjalan dengan lancar. Jadi justru di luar negeri self awareness mereka kepada Muslim itu justru lebih tinggi berarti ya Bang Anca ya, Iya, kalau iya, boleh iya. dibilang. Mm-mm. Oke. Tapi kalau kayak kita mas sulit ngebedainnya nih. Karena kita kan ibarat jenggot aja nggak ngejamin kita muslim kan. Kalau di luar Iya negeri, betul. kalau yang para ahwat berhijab itu udah mereka terlindungi banget tuh kayak sebagai pelindung mereka ketika mereka makan di luar negeri. Iya. Udah jadi Iya, bagian identitas ya kalau kalau hijab identitas sebagai muslim. Iya. itu. Terus peran 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 komunitas Bang Anca, peran kita Mm-mm. sebagai komunitas atau peran kita juga sebagai umat Muslim ya, kira-kira yang bisa Mm-mm. peranan apa sih kita bisa bantu Bang Anca buat lebih Mm-mm. melancarkan dakwahnya gitu. Jadi kira-kira peran dari komunitas atau dari masyarakat atau dari ya follower Bang Anca yang kira-kira bisa Mm-mm. menjadi apa ya memperlancar lah Mm-mm. jalan Bang Anca buat buat dakwah mengenai halal foodies ini gitu Bang. Biasanya aku minta support untuk berbagi informasi ini, sharing informasi ke semua media sosial bahwa makanan halal itu nggak hanya sekedar nopok dan nolat saja. Jadi misalnya aku lagi sharing informasi yang terbaru itu mengenai uh, halal 100% itu jangan percaya dengan klaim halal 100% karena ya di kita belum in detail bang klaim halal tersebut. Biasanya aku akan oleh teman-teman, tolong bantu spreading informasi dong. Sebentar mas, ada anak. Nggak apa-apa. Ada interupsi guys. Ada berapa orang yang join malam ini? 228, 229. 229. Lah, Ya lanjut. 228. Jadi sebenarnya aku kadang malah sedih loh mas. Gimana? Indonesia tuh negara mayoritas muslim, tapi gue makan kok kayak makan di luar negeri ya. Masa gue harus makan harus nge-DM orang dulu, nanya makanannya halal atau enggak. Sekarang udah nggak nanya makanan halal atau enggak, mas langsung nanya pakai angcu enggak, pakai arak enggak, pakai mirin enggak, pakai ini enggak, itu enggak. Ya, Kalau ya. halal akan selalu dijawab halal. Kayak kemarin Karena tuh uh, halal kok kita 100% halal tulisannya. Tapi pas tanya pakai angcu, aduh gila ya makan di Indonesia kok kayak gini. Tapi kalau ini makanan yang kita sebagai wisata kuliner ya. Tapi kalau kayak ya, makanan sehari-hari kayak warteg, kayak Padang biasanya mereka nggak terlalu banyak menggunakan macam-macam karena makanan Indonesia jarang menggunakan hamar dalam masakannya sih. sebenarnya ya. Jadi makanan kecuali terakhir aku menemukan makanan Sunda sekarang udah mulai pakai angcu, tumis-tumisan kangkung, tumisan genjer langsung. Aduh pusing ya Oh aku bilang ini. iya. Kok kenapa orang dulu seumur hidup waktu aku kecil nggak ada tuh kangkung pakai angcu, kenapa sekarang harus pakai angcu? Bingung jadinya. Jadi Oke, oke kadang Bang. kok aku jajan di luar negeri kok kayak lebih enak ya, lebih apa ya, mereka lebih strict terhadap muslim, sedangkan Indonesia Mm, kalau kita yang di Jakarta pernah ke Grand Indonesia aja,
coba mampir ke lantai 1 yang ada ramen. Ya. Nah, ramen yang jual babi itu pelayannya aja berhijab. Mas aku bingung, ini Ya. gue harus ngadu ke siapa? Mereka kasihan banget berhijab, pelayannya berhijab, tapi mereka melayanin orang yang makan babi. Dan di sana juga banyak muslim yang berhijab makan babi. Bukan makan babi, makan di tempat yang menjual babi. Karena mereka bilang, aku hanya makan ramen ayam kok, nggak makan ramen babi. Jadi masih seminim itu sih edukasi halal di kita. Sedih sih, sangat-sangat sedih ini. Agak miris negara mayoritas muslim, tapi hal yang paling dasar mengenai edukasi halal makanan ini masih sedikit banget. Orang-orang mungkin lebih banyak ngebahasin yang lebih detail, lebih mengenai akidah fikih, tapi dikit banget yang mau ngebahasin mengenai makanan halal. Padahal makanan itu ada inti basic untuk semuanya. Ya, paham. Jadi ya mungkin sebagai umat muslim dan sebagai bagian dari komunitas yang PR kita semua ya Bang untuk memberikan informasi ya, untuk sharing informasi kira-kira bagaimana harus melancarkan program ini gitu ya, campaign Iya, halal, betul. konten-konten Bang Anca dibikin viral lah. Kita jadi agen Bang Anca. Agen perubahan. Jadi sebenarnya agen, apalagi untuk ibu-ibu, agen untuk perubahan di keluarganya sendiri. Jadi target aku awalnya dulu ketika membuat Instagram itu adalah anak milenial, Mas. Ya. Oh gitu, oke. Nggak masuk ternyata milenial untuk edukasi halal. Akhirnya aku ngerubah targetnya menjadi ibu-ibu atau yang di usia muda, yang usia sekitaran mulai start 22 sampai dengan 45. Kenapa? Karena mereka biasanya adalah pembuat keputusan untuk makan di keluarganya. Jadi ketika ibu-ibu udah paham, akhwat udah paham untuk masalah makan halal, mereka akan mulai menurunkan hal tersebut ke anak-anaknya, ke suami, ke anak-anaknya. At least ketika anak-anak udah paham mengenai masalah halal haram itu seperti apa, kita akan memotong satu generasi. Generasi aku sih dulu aku nggak paham halal haram itu seperti apa. Nah sekarang makin banyak yang ibu-ibu yang udah mulai memberikan pelajaran halal haram ke anak-anaknya juga. Bahkan di sekolah juga udah mulai diajarkan konsep halal haram walaupun masih textbook based. Cuma babi, cuma masalah ini. Sedangkan halal haram tuh banyak banget kayak masalah daging keledai peliharaan aja itu haram, kemudian makan lebah aja haram. Itu masih sedikit banget literasi mengenai hal tersebut. Ya, masih minim edukasi ya, Bang ya. Masih minim banget informasi makanan halal sih. Dan targetnya jadi ke ibu-ibu karena ibu-ibu pasti vice presiden rumah tangga ya, Bang Anca. Mereka pengambil keputusan mau jajan di mana, mau makan apa, beli bumbunya apa. Kemudian mereka lebih rajin spreading informasi di media sosial dibandingkan bapak-bapak. Ibu-ibu VP, Menteri Keuangan, ya kan, juga Menteri. Chef juga dia. Oke. Ini menarik sih mengenai edukasi halal ini. Ya. Mungkin Bang sedikit penjelasan aja lagi ya mengenai titik kritis Bang Anca. Banyak yang sempat tanya juga, saya lihat di komennya di IG-nya Bang Anca. Apa sih sebenarnya Bang Anca yang diartikan dengan titik kritis itu sebenarnya apa? Terus contohnya kayak gimana Bang Anca dari titik kritis yang mesti kita perhatiin gitu? Jadi seperti yang aku infokan di awal, titik kritis itu sebenarnya adalah istilahnya suatu proses di dalam pengolahan makanan yang menyebabkan makanan tersebut dari awalnya halal menjadi haram. Proses tersebut bisa misalnya penambahan bahan tambahan makanan, bisa prosesnya juga, bisa namanya penyimpanan barang, bisa juga storage pengiriman barang. Ya. Gitu. Dan kadang-kadang misalnya gini, contohnya ada satu restoran, satu restoran brandnya sama, tapi di mall A dia serve pork, di mall B dia tidak serve pork. Ya, ada. Menemukan ya restoran seperti itu. Biasanya aku tanya ke mereka, ini ada jaminan nggak ya ketika delivery barang produknya nggak bercampur dengan babi. Kemudian kedua pas penyimpanan barangnya apakah ada bercampur dengan makanan haram atau enggak. Jadi konsep mereka makanan halal itu hanya cuma ya nggak pakai bahan, nggak pakai mirin dan lain-lain, tapi mereka melupakan ada yang namanya penyimpanan barang dan delivery barang. Biasanya aku bilang ke mereka, udahlah banyak makanan halal lain kok, restoran sertifikasi halal udah banyak di Indonesia. Nggak makan itu nggak mati kok, kecuali kalau kamu nggak makan itu bakal mati baru boleh makan. Kan kita babi aja bisa jadi halal kalau dalam keadaan darurat kan.
Ya, Itu sih ya, Mas. ya. Mm-mm. Oke. Jadi Jadi titik kritis itu memang harus kita pelajari dan jangan kaget kalau melihat titik kritis makanan ini yang selama ini kita anggap makanan itu halal ternyata bisa jadi haram. Kayak nasi goreng, capcay, kangkung, seafood pinggir jalan, lalu makanan sushi, ramen, udon, bakery yang kita selama ini makan aja tanpa berpikir ini nggak ada pakai babi, nggak pakai lemak babi. Tapi ketika kita paham titik kritis, kita akan ada defense sendiri nih. ya, Defense, waduh ternyata selama ini aku banyak kecolongan dong makanan aku anggap halal itu ternyata haram. oke. Bahkan kayaknya nasi tim itu aja bisa jadi haram karena pakai angcu di ayamnya. Apalagi ya banyak ya nasi goreng dan lain-lain sih Mas, banyak banget. Jadi kalau ngeliat Instagram aku ya jangan kaget ngeliatin banyak banget titik kritis makanan. Aku lagi berusaha ngerapiin sih sekarang, Oke. pelan-pelan ngerapiin Ya. karena udah too much information. Jadi memang kan titik kritis sering banget Bang Anca founding dan bilang kan titik kritis, titik Hmm. kritis. Jadi kita bertanya sebenarnya titik kritis itu apa. Jadi sekarang kita paham banget Bang Anca. Terima kasih banget ilmunya mengenai titik kritis ya. Jadi kita tahu apa-apa aja mesti kita cek sebelum kita makan atau memasukkan sesuatu zat ke dalam tubuh kita ya Bang Anca. Terus terakhir mungkin Bang Anca dari saya. Sebagai halal influencer nih Bang Anca, yang sekarang kan lagi udah berjalan beberapa konten edukasi. Kira-kira ada rencana apa lagi Bang Anca ke depan yang keinginan Bang Anca lah kira-kira yang belum terrealisasi sebagai halal foodies influencer gitu. Sebenarnya aku mulai ini Mas, mulai edukasi untuk mengenai masalah hotel juga sekarang. Oke. Karena itu ada yang misi di kita hotel dan catering juga. Jadi Ya. terakhir aku udah mulai edukasi hotel syariah dan kemudian breakfast di hotel. Kenapa? Karena selama ini kita melupakan bahwa ketika kita makan di hotel itu nggak pernah nanya apakah halal atau haram. Kemudian kayak Betul. catering pesta, kita makan kita nggak peduli makanan tersebut halal atau enggak. Nggak ada. Ya. Aku ada teman juga, kita punya tim halal influencer. Mereka udah pas kemarin mengadakan acara pesta pernikahan, ternyata tanya ke cateringnya kita pakai angcu. Loh, jadi selama ini kalian serving makanan haram dong ke ini ke tamu undangannya Ya. gitu. Jadi benar-benar sekarang sih baru mau masuk ke hotel sih. Ke Oke. hotel lebih ngebahas untuk hotel itu sebenarnya hotel syariah keuntungannya apa sih? Karena hotel syariah tuh mereka pertama udah dapurnya udah harus sertifikasi halal, kemudian Ya. nggak boleh bercampur, harus Ya. suami istri dan lebih untuk muslim lebih nyaman sih untuk hotel yang syariah dan udah mulai banyak sih di Bandung hotel gede-gede, Jogja udah, Jakarta sih masih hotel kecil ya untuk hotel syariahnya. Sama Oke. satu lagi sih udah mulai bikin YouTube channel walaupun agak struggle ya karena aku kan masih pekerja kantoran biasa. Jadi benar-benar Oke. hanya memanfaatkan waktu yang tersisa untuk membuat konten edukasi di video tersebut. Oke. Udah dibuat Bang YouTube channelnya. YouTube udah buat Mas, tapi sedikit masih isinya. Jadi lebih banyak review makanan sambil ngasih tahu titik kritisnya. Oke. Sama pengen sih one day punya apa ya, ngerapiin catatan mengenai titik kritis, kemudian tip and trik kita bagaimana untuk makan makanan halal. Itu pengen dirapiin banget sih. Semoga ada waktu dan ada umur sih. Amin. Bang mungkin Hmm. tim di sini, tim peserta dan jamaah ada yang mau bantu Bang Anca untuk Boleh merapikan. dong untuk merapikan konten Volunteer. edukasinya. Karena sebenarnya konten edukasi ini udah banyak sih Mas. LPPOM mereka udah memberikan fatwa halal tuh panjang banget. Tapi aku tuh berusaha menyampaikan sesuatu yang ribet itu menjadi sederhana. Ya. Gak ribet sih karena kayak fatwa halal tuh panjang banget. Dan nanti aku cari intisarinya yang bisa diterima paling gampang oleh teman-teman tuh seperti apa. Oke. Nah, jadi jangan sampai kita memberikan edukasi ke orang malah mental karena kita terlalu strict banget, terlalu tegas banget ke mereka. Namanya memberikan edukasi kan pelan-pelan ya, Paham. pelan-pelan. Orang ada kalanya kalau diberikan edukasi langsung yang sekeras-kerasnya itu langsung defend, Ya. denial. Wah, gua enggak ini gitu. Sama kayak dakwah ya Bang Anca ya, termasuk dakwah juga sih harus ada strateginya ya Bang ya. Ada strateginya sih. Jadi Ya. mungkin untuk strategi yang kalau udah
udah masuk ke detail, aku akan serahkan ke orang lain. Aku ngambil yang root-nya aja, akarnya aja deh dulu. Malah di akarnya kalau udah kuat, mereka mau cari yang guru lain, silakan mangga. Karena aku juga punya guru sendiri untuk belajar mengenai masalah halal haram ini. Paham. Paham. Akan lebih banyak mereview hotel syariah dan juga catering, begitu ke depannya. Enggak juga sih. Kalau hotel sih udah ada berapa hotel review, tapi videonya belum bikin sampai sekarang. Belum sempat ngedit. Tapi udah sempat sharing mengenai bagaimana sih kualifikasi hotel syariah itu seperti apa. Pertanyaan udah banyak ya. Jadi tetap konsisten dan istiqomah ya Bang di jalan so far mungkin kulineran dulu nanti baru berjalan dengan hotel dan juga catering ya Bang Anca ya. Karena kulineran makanan tuh terus berkembang, Mas. Ya. Evolving ya, evolusi. Kayak terakhir kemarin musim kroffel kan. Jadi kroffel tuh aku nggak beli langsung. Cek dulu nih kroffel ini bahannya apa, kemudian titik kritisnya apa. Kalau udah dapat baru aku sharing apa sih titik kritis kroffel. Nah, misal kayak ada muncul lagi nanti makanan baru, ya udah saatnya aku mencari informasi mengenai makanan ini. Sebenarnya titik kritisnya apa. Jadi nggak langsung ada makanan baru langsung direview, itu nggak bisa. Karena kita harus belajar mengenai titik kritis makanan tersebut. Takut dosa sih review makanan yang belum jelas kehalalannya. Betul. Dan seperti Bang Anca bilang tadi harus ada bukti atau evidence ya Bang. Belum kita ada bukti dan kita harus paham mengenai resep makanan sih. Jadi aku belajar mengenai resep sih. Biasanya pasti cari resep otentiknya dulu. Kayak croissant. Croissant itu kan biasanya luar negeri mereka pakai lats ya, pakai lemak babi untuk membuat croissantnya tersebut menjadi crispy. Yaitu yang harus kita cek lagi di Indonesia apakah mereka tetap menggunakan lemak babi atau udah diganti dengan bahan yang lain. Biasa patokannya untuk kulineran yang datang luar, cari dulu resep aslinya, baru kita pelajari titik kritis dan tanya ke brandnya. Oke. Baik Bang. Sekian pertanyaan dari saya, Bang Anca. Oh iya, Bang. Kita lanjut ke pertanyaan. Presentasi ya, karena dadakan banget. Jadi kemarin udah kita coba ngobrol santai aja dulu. Ya, Jadi kalau ada waktu aku cari mengenai step by step untuk bagaimana sih tip and trick kita mencari makanan. Alhamdulillah. Jadi ada sesi 2 ya Bang, to be continue berarti ini ya. Allah, masa yang dadakan. Siap. Komen, ada yang mungkin sebelum baca komen kali ya, ada yang mau nanya live langsung sama Bang Anca, mungkin bisa raise hand atau silakan. Ada yang mendukung di belakang. Nggak apa-apa, tim Hore. Tim Hore belakang. Tim Hore. Saya baca chat dulu deh dari atas ya, sebentar. Ada yang raise hand, Mas. Ada Mbak Caca. Mbak Caca, silakan mau bertanya. Assalamualaikum Bang Anca. Alam Aca nih Bang. Caca. Waalaikumsalam Caca. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang ketemu Bang Anca di sini. Bang Anca mau nanya dong. Nih Al-Fakir banget nih tentang makanan fermentasi. Mungkin tadi udah dibahas sama Mas Rivero juga ya tadi ya. Jadi titik kritis sebetulnya kefir sih ya. Kalau aku tuh kan konsumsi kefir karena untuk ada gejala GERD gitu loh Bang. Jadi kan katanya kan kefir tuh dianjurkan sekali untuk yang punya penyakit GERD dan segala macam. Nah, jadi sebenarnya untuk fermentasi itu nggak bisa kita lihat berapa persennya tanpa ada namanya uji lab, Mbak ya. Jadi misalnya kayak kefir, kayak kombucha. Kombucha dulu kan sempat dibilangin bahwa kombucha itu haram, tapi ternyata kombucha itu udah ada yang sertifikasi halal karena mereka ada di titik kritis maksimal yang boleh di 0,5% kalau nggak salah untuk yang minuman ya. Kalau untuk makanan itu nggak ada batasannya dia, sama nggak memabukkan dan berbahaya. Oh, gitu. Jadi lebih baik sih kalau memang ada hasil uji labnya dipakai untuk hasil uji lab tersebut untuk mengetahui berapa persen untuk fermentasi dari alkoholnya udah jadi, jangan sampai di atas 0,5% ya. Oke, baik. Jadi kalau kombucha itu kalau dia jenisnya minuman dia sampai mau berapa persen alkoholnya pun dia aman gitu maksudnya Bang. Tapi kalau kefir belum tahu ya itu ya. Enggak, sama sih kefir dan kombucha itu sama, intinya batas maksimalnya 0,5% yang dari fatwa halal MUI. Ya. Tapi di kombucha malah udah ketahuan tuh 0,5% itu ada di batas range-nya berapa lama. Karena udah ada uji labnya. Karena udah ada uji labnya dan dari
MUI juga udah memberikan jawaban di LPOM-nya fatwa halalnya kan fatwa halal ya, mereka memberikan jawaban kombucha itu seperti apa yang halal dan haramnya. Tuh Mbak. Semuanya Oke. lewat uji lab sih Mbak Caca. Nggak bisa dibilangin, oh 2 hari, 3 hari. Nah, dari hasil uji lab baru ketahuan berapa hari sih dia melewatin. Sama kayak minuman ini misalnya, infus water ya. Infus water itu kan maksimal 24 jam. Sama kayak Ya, minuman kurma ya, nabes ya. Nabes itu nggak boleh lebih dari berapa ya, hari. Karena habis tuh ya. ya akan habis itu kalau udah lebih 3 hari kalau nggak salah ya, 2 hari atau 3 hari atau berapa udah jadi kamar kan. Jadi itu semua udah melewati penelitian semua. Dan Evir kalau ada yang mau meneliti berapa lama mungkin bisa sharing informasinya atau bawa ke uji lab sih bisa sih Mbak. Oh, Masya Allah. Terus semoga ada yang mempelopori deh, Bang. Biar aman. Biar aman benar-benar. Tapi Kevin belum ada yang sertifikasi halal Mbak Caca. Kalau di penjualnya belum ada sih Bang gitu. Jadi dia hanya sampaikan aja bahwa ini tuh di bawah 0,5 dan kalau ini pun dia di atas 0,5 paling mentok katanya jadi cuka. Masa iya gitu sih? Jadi aku ragu. Jadi ya udah stop aja karena nggak tahu ilmunya Kalau juga ragu gitu. curhat sih Mbak ya, sebaiknya ditinggalkan sih. Iya. Insya Allah sih. Oke, jazakallah khairan Bang. Ya, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Caca pertanyaannya. Ini Bang, saya lihat di chat ya, di grup chat banyak yang nanya, ada 2-3 orang soal fermentasi tempoyak atau tape, Bang Anca. Itu kira-kira bisa dijelaskan nggak mengenai titik kritisnya? Untuk tape dan tempoyak itu udah ada fatwa halal yang memberitahukan bahwa mereka itu halal karena udah menjadi bagian fermentasi mereka selama nggak dipisahkan cairannya. Oh, selama nggak dipisahkan cairannya ya. Ada Jadi, fatwa halalnya terkait tape ketan, tape tepeyem dan lain-lain. Di situ disebutkan kalau nggak salah ya barat nggak dipisahkan dan masih beberapa hari itu masih halal dikonsumsi. ya. Terus ada juga pertanyaan Bang Anca, boleh nggak kita restoran vegetarian menjadi salah satu alternatif supaya kita lebih ngerasa aman dan safe gitu kalau memang pilihannya tidak banyak. Iya, sayangnya vegetarian itu masih memperbolehkan penggunaan ini Mas, hambar dalam makanan. Oh, oke. Aku punya temen yang punya restoran Ya. vegetarian. Nah, Untuk nasi timnya mereka masih pakai angcu. Jadi masih angcu, hambar itu masih hal yang diperbolehkan oleh mereka untuk restoran vegan. Jadi kalau untuk suatu saat nih misalnya kita di luar negeri kan yang paling aman kita cari vegan ya. Pastikan mereka nggak menggunakan alkohol. Misalnya kayak cake vegan, pastikan vanila mereka gunakan itu nggak ada dari vanilla base alkoholnya. ya. Jadi vegan harus tetap dicek apakah ada penggunaan alkohol di dalam makanannya. Jadi mungkin sebagai alternatif ya bisa, tapi mesti dicek penggunaan khamar atau alkohol ya Bang. Betul, betul. Dan vegan juga kadang-kadang mereka ada yang namanya produk vegan menyerupai babi kan. Kayak di Malaysia, di Singapura tuh udah bahkan ada fatwa dari MUIS bahwa makanan vegan yang menyerupai babi itu tetap haram. Ya, Di sama Indonesia belum ada fatwanya sih. sama Karena ada mereka bikin makanan itu kayak daging dari jamur tapi menyerupai babi, aroma babi. Akhirnya dari MUIS dibikinlah fatwa halal bahwa fatwa haram untuk yang vegan yang menyerupai babi itu tetap haram. tetap haram. Oke. Karena sama sih Mas, mereka mazhabnya Singapura, Malaysia, Indonesia itu. Mirip-mirip ya, Mazhab Syafi'i, mereka Syafi'i ya. tapi ya Jadi lebih ke hati-hatian banget mereka. Jangan sampai kita terbiasa misalnya vegan nih cuma rasa babi tapi enak ya. Pas enak ternyata aduh kayaknya babi aslinya enak deh. Gitu. jadi Jadi lebih jadi ke hati-hati. jadi men-trigger buat nyobain yang asli ya Bang Anca. Bener, bener. Sama kayak yang sekarang di kopi kekinian kita tuh udah mulai muncul Bailey Oh halal lah, iya udah kemudian lama itu. Iris halal lah, Rum halal. Padahal itu nggak cuma hanya penamaan. Kadang bingung, kenapa sih kita tuh pengen banget ya menunjukkan eksistensi, gue Muslim, gue bisa konsumsi alkohol loh. Kadang sedih loh anak-anak muda sekarang mereka Oh iya bahkan iya. bangga, anak muda Muslim ya bangga bisa minum alkohol dan sharing di sosmed. Duh ya Allah, moga anak-anak aku nanti nggak ada kayak gitu sih. Amin. Jadi citranya gue Muslim tapi cool gitu. Mungkin Ya, ya yang mau gue Muslim. disampaikan.
banyak juga sih influencer yang udah mulai menormalisasi penggunaan hambar dalam makanan, dan itu jadi tugas kita bersama sekarang Ya, lagi sama-sama ngimbangin gimana kita sebagai edukasi halal juga bisa mulai menepis normalisasi hambar dalam makanan dan penggunaan hidup sehari-hari dari muslim. ya, betul Bang. Terus ada pertanyaan menarik juga tuh Bang, mengenai skincare. Kandungan Hmm, di skincare. Jadi nggak hanya kuliner, tapi kita kan juga pasti, apalagi ya. khususnya, ya banyak yang memakai skincare ya. Itu kira-kira Hmm. ada yang perlu kita awasin nggak Bang untuk pemakaian skincare, titik kritisnya di mana, atau kira-kira kandungan apa yang mengandung zat haram Skin juga? skincare sih aku baru mempelajari sedikit ya, tapi Ya, biasanya turunan babi itu banyak banget digunakan di skincare sih. Dan oke. kemudian kayak penggunaan hamar juga, itu hamar ada fatwa, kayaknya aku sharing nanti, aku akan share tuh mengenai fatwa penggunaan alkohol di dalam skincare. Ya, Karena kan ada beberapa skincare yang dia benar-benar pakai hamar, apakah boleh atau enggak. Yang ya, pasti kalau ada turunan babi itu nggak boleh dipakai. paham. Ini mungkin Mm-mm. juga salah satu area yang quite interesting nih ya, Bang Anca, skincare. Karena banyak banget kan sekarang pengusaha skincare, pemakai skincare, Iya, jadi ya suatu area yang belum di-touch juga nih untuk masalah betul. halal haramnya ya Bang. Betul. Tapi untungnya skincare Indonesia sekarang lokal tuh udah banyak banget Mas yang sertifikasi halal dan mulai menyaingi skincare Korea. Jadi skincare Korea sekarang mulai tertepis oleh skincare lokal kita. Dan skincare lokal rata-rata udah sertifikasi halal. Oh bagus, alhamdulillah. Pertanyaan. Ada yang mau resign lagi, teman-teman? Sembari saya cek chat di kolom chat. Ada yang mau bertanya ke Bang Anca? Silakan. Kalau jawab pertanyaan mungkin Mas ya. Banyak menarik Iya, sih ya. tadi ada beberapa. Kalau di hotel, Bang, saat makan buffet gimana titik-titiknya kan banyak ya. Kita lihat ada ya omelet misalnya, ada yang ham, ada yang pure omelet gitu. Tuh hati-hatinya gimana, Bang, untuk di hotel tuh, untuk makan buffet lah ya. Jadi kalau ke hotel, kita kan biasanya ke hotel tuh pasti booking jauh-jauh hari lah. Ya, Jauh sebelum hari H kita tanya dulu nih ke restorannya, ya, DM, bisa DM atau telepon, apakah buffetnya, apakah mereka buffet menyediakan pok atau enggak. ya, Kalau seandainya menyediakan pok itu apakah dapurnya terpisah atau enggak. Nah, itu ya. kunci pertama. Kalau Oke, seandainya mereka nggak menyediakan pok, kita tanya lagi, apakah ada menggunakan angcu dalam masakannya, arak arak masaknya, kemudian untuk cake-nya apakah menggunakan rum, vanilla ekstrak dari apa. Dan pengalaman aku DM ke hotel rata-rata mereka itu menjawab dengan baik banget, ramah. oke, oke. Bahkan walaupun aku udah nanya DM, pas breakfast aku akan cari chef langsung. Kan biasa ketika buffet Ya, breakfast itu selalu ada namanya chef yang standby ya. ya yang Ngobrol di aja depan. langsung samperin, "Hmm, chef, makanannya gimana kehalalannya, chef?" Mereka apa mas? Karena aku udah beberapa nanya ke Santika Group, mereka akan ngejelasin kita nggak ada menggunakan ini gini-gini, bahkan kita nggak pakai MSG, Oke, pakai MS. Jadi intinya bertanya dengan sopan, insya Allah mereka akan menjawab. Dan ya, kayaknya sih chef-chef itu mereka mulai dibekali juga dengan ilmu-ilmu mengenai makanan halal haram sih. ya. Ya karena hotel kan jualannya servis, ya mungkin juga mereka Iya, cepat tanggap bener, ya, Bang Anca ya. betul, cepat tanggap banget. Oke, Jadi kalau nggak puas di DM, aku akan nanya pas lagi ini. Tapi kalau seandainya memang mereka menjawab pakai ada pok, ya udah aku pilih yang non breakfast. Lebih iya, suka keliling cari makanan sendiri. oke. Nah, Lebih itu juga aman salah, sih. salah satu strategi ya, Bang. Kalau ternyata ada pork Mm-mm. ya, mending kita cari Iya, yang makan di benar-benar. rumah aja. Sama untuk makanan warung, Bang, kira-kira gimana, Mm-mm. Bang Anca? Kalau di makanan warung atau warteg juga ada yang tanya, apa yang mesti kita Kalau warung lihat? warteg sih kayaknya mereka jarang ya pakai yang aneh-aneh ya. Mm-mm. Warung atau warteg karena makanannya kan ya gitu-gitu aja, jengkol, ikan goreng, kemudian nggak ada yang palingan ya kalau mau tanya kayak tumisan kangkungnya pakai enggak. Tapi aku tanya berapa kali di warteg mereka bahkan angcu itu apa tadi? Ya, ya. Sorry, tapi itu apa? Jadi kembali ke selera asal lah ya, Bang. Sebagai Iya, warga Indonesia, warteg udah is the best lah, ya, kayak Bang. Padang. Aduh, Ada yang suara nggak. nggak apa-apa, Bang. Ada yang resen, silakan. Ada yang mau bertanya?
Ada 2 tuh Kak Mahal. Oh iya, ada 2. Silakan boleh, siapa yang apa? Ada rekamannya nih, ada di YouTube rekamannya. Silakan yang resen. Mbak Astrid, Iya. Novianti, silakan. Mbak Astrid dan Mbak Iya. Hartati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya penasaran banget sih sama boba. Nggak tahu tadi, soalnya mohon maaf saya telat. Nggak tahu udah dibahas apa enggak. Tapi boba itu kan lagi happening banget ya beberapa tahun terakhir. Dan dulu tuh saya pernah kerja di Heinz ABC dan kata orang R&D-nya untuk bikin kekenyalan yang bagus untuk bikin boba tuh pakainya tuh idealnya pakai gelatin babi gitu. Terus makanya mereka tuh waktu itu mau bikin produk itu tuh nggak bikin karena terhambat itu gitu. Tapi saya bingung sekarang kok malah jadi apa namanya malah jadi banyak banget gitu ya minuman ini gitu. Nah jadi sebenarnya gimana sih kehalalan boba ini? Itu yang pertama. Yang kedua tuh di Jakarta tuh kan ada patisserie dari Jepang yang makanan dan itu es krim dan kue-kue sih. Dan itu tuh makanannya langsung diimpor dari sana gitu. Namanya Chatter Rice. Nah, jadi saya nggak tahu deh tuh gimana. Soalnya tuh saya langganan banget sih, jadi khawatir nih. Gitu aja sih. Makasih Bang Anca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku jawab plus ada ini ya supporting. Jadi untuk boba sendiri, dulu awal-awal boba itu titik kritisnya memang ada penggunaan gelatin ya. Karena boba ini asalnya dari Taiwan dan di sana kan penggunaan gelatin babi itu hal yang biasa. Ya. Tapi sekarang itu namanya untuk produk boba udah mulai banyak produk yang sertifikasi halal, misalnya Chatime, kemudian yang baru sertifikasi halal ini Hokop gitu. Jadi kalau bisa sih untuk dan boba, even boba lokal itu udah ada yang banyak yang sertifikasi halal tanpa ada gelatin. Karena sebenarnya boba itu gampang banget dibuatnya sih, cuma pakai tepung, gula merah dan punya tepung aci gitu ya. Okay. Jadi ya no worry, sekarang udah mulai banyak banget pilihan yang sertifikasi halal. Okay. Kemudian untuk yang masalah bakery Jepang itu, kalau bisa tanya titik kritisnya mungkin langsung bisa DM ke brand tersebut sih. Karena untuk bakery itu titik kritisnya banyak, apalagi kalau memang impor, mulai dari tepungnya, tepung terigu itu kan bisa jadi haram juga karena ada penggunaan vitamin dari babi, kemudian untuk pengentalnya juga, bahkan untuk ramnya, vanilinya, ya hampir semua bahan di bakery itu punya titik kritis, raginya juga tuh. Ya. Gitu. Dan kalau untuk masalah sertifikasi halal atau enggaknya, biasanya aku akan nanya ke tim LPPOM sih. Karena ada beberapa brand yang mereka bilang kita lagi proses sertifikasi halal nih. Tapi pas aku tanya ke teman orang dalamnya LPPOM, nggak pernah daftar tuh. Jadi mereka itu jadi kayak cuma supaya orang mau datang ke sana ya. Kelemahan kita di situ doang sih. Kelemahannya kadang kita nggak bisa bertanya apakah proses sertifikasinya benar atau enggak. Kalau aku sih biasanya sampai bertanya nomor serialnya berapa. Nomor serial itu adalah nomor pendaftaran untuk sertifikasi halal. Kalau mereka bisa kasih nomor serial, berarti mereka emang lagi in proses. Tapi mereka bilang, lagi pandemik, susah dapetin nomor serial dan lain-lain. Nah, biasanya pasti akan, nah ini ada Mbak Ainu bilang bisa melalui suaminya. Berarti kayak suaminya kerja di LPPOM nih. Temannya Bang Anca, jangan-jangan bukan. Gitu, Mas. Gitu, Mbak Astrid. Ya karena memang setahu saya toko roti itu juga memang impor sih Bang Anca. Semuanya dari Jepang didatangin langsung sih. Jadi kita mesti hati-hati juga tuh ya. Inisial. Tapi brand luar malah ini tuh Mas. Es krim juga katanya pakai gelatin babi ya, Bang Anca ya? Es krim ya bisa pakai gelatin babi juga sih. Oh, ngerti. Es krim itu titik kritisnya ada penggunaan gelatin dan perasanya dan bahkan susunya juga. Oke, jelas. Baik. Mbak. Iya, ya. Jazakallah khairan, Bang Anca. Mbak Hartati, silakan yang udah raise hand mau bertanya. Assalamualaikum Bang Anca. Bang Anca tadi kepikiran waktu Bang Anca nyebut soal ahli kitab ya.
Jadi kan kalau misalkan kita nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, misalkan kita kayak ke Bali atau ke Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim gitu ya. Nah, itu kan misalkan kayak kita makan ayam betutu yang makanan tradisional asli sana gitu ya. Nah itu kita juga perlu cek nggak sih bahwa kan kalau misalkan ayamnya halal, maksudnya kan secara kalau mereka yang nyembelih sendiri kan di Bali itu kan mostly Hindu ya, sedangkan Hindu itu kan nggak masuk ke ahli kitab. Nah itu kan juga jadi kayak PR terbesar gitu ya. Aku baru kepikiran waktu Bang Anca bilang tadi ahli kitab. Artinya kalau sama ini tuh kalau di Bali, yang penting bukan pork gitu ya. Ya, ada makanan misalkan nasi pedas gitu ya, yang banyak juga kan di sana gitu. Cuma kan kita juga perlu make sure kayak ayamnya gitu. Nah itu gimana Bang Anca? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita misalkan di restoran itu udah utensils-nya, alat-alat masak, alat makannya itu udah dipisah untuk yang non halal sama halal gitu ya. Tapi mereka masih serve alkohol gitu ya. Untuk minumannya. Nah itu apakah kita sebagai Muslim fine aja untuk makan di situ atau biasanya kita milih restoran lain gitu? Karena kan kalau aku nggak salah pernah ada juga katanya kalau untuk Muslim selama kita makan dan di situ disajikan khomer maka itu nggak boleh gitu. Itu gimana Bang Anca? Aku jawab sepengetahuan aku Mbak Hartati ya. Jadi mungkin yang bisa ngejawab secara detailnya dari Ustadz ya. Tapi aku tanya hasil tanya jawab aku sama Ustadz mengenai pertama yang mengenai makanan di Bali. Makanan di Bali sih jujur aku salah satu alasan aku agak sungkan ke Bali karena agak susah banget ya mau cari makanan halal di sana. Mungkin aku belum eksplor sampai ke makanan tersebut karena pertama masalah sembelihan di sana tricky banget. Jadi ya sebisa mungkin kalau ke sana ya cari ikan atau makanan yang lain aja yang halal. Dan kita pun perjuangan banget pasti mencari makanan halal di daerah sana. Karena kayak misalnya kayak betutu yang di sana terkenal, dapat informasi dari temen kayak dipotongnya aja nggak sesuai dengan syari ya. Gitu. Yang kedua untuk pertanyaan masalah apa tadi yang kedua aku lupa yang mendadak ya. Kalau kita mau pergi ke Oh iya, restoran kamar ya. bisa Nah juga ini kamar jawaban. ya. Kalau ini bukan jawaban dari aku dari Ustadz. Intinya kalau kita sebisa mungkin kita Muslim nggak makan di tempat yang menjual hamar. Ya kalau solusinya kepaksa ya kita take away aja makanan tersebut. Karena ada dalilnya udah banyak sih dan di Indonesia kan bukan dalam keadaan darurat kita makan di tempat yang menjual hamar tersebut. Jadi kalau bisa di take away ya take away aja. Kalau nggak cari restoran yang lain. Itu aja sih. Islam sih sebenarnya lebih ini Mas ya. Islam itu indah kan ya. Islam itu eh, semuanya udah diatur dalam Islam asal kita mau belajar dan bertanya kepada gurunya aja. Aku juga masih terus belajar sih sekarang. Jadi kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita semua masih belajar Bang Anca. Ya, Tadi ada pertanyaan menarik di sebelum saya ke Raysan ya. Ada di chat box. Kalau untuk essence Bang Anca kan banyak sekali essence tuh yang mengklaim dia halal gitu. Itu bagaimana ya Bang? essence sebenarnya essence room itu nggak halal ya. Kemudian essence buah-buahan juga Frampos itu banyak banget yang kadar alkoholnya tinggi. Jadi Oke. kalau mau cari essence, carilah yang sudah sertifikasi halal. Kenapa alkohol hamar itu digunakan untuk essence? Karena itu adalah penguat rasa. Ya. Jadi kayak essence nanas, frambos, dan aku jujur agak ngeri beli es yang di pinggir jalan, Mas. Oke. Ya, karena aku nggak tahu mereka pakai essence-nya apa. Essence-nya kayak Nah, nanas, coba cari aja di Tokopedia. Essence itu banyak banget dengan kadar alkohol di atas 12% something like that. Bahkan ini frambos, mm, essence frambos, essence nanas itu tinggi banget kadar alkoholnya. mm. Ini SS yang Bang Anca maksud SS pinggir jalan kayak es podeng atau es kayak es kayak Walls atau semacamnya gitu, Woody gitu. Kan, es yang itu misalnya kan ada tuh yang es di pinggir jalan tuh yang kayak es nanas, es yang kayak sirup-sirup Oh, itu iya, kan. iya. Oh Nah, iya itu iya dia. iya. Itu Sama maksudnya. frambos, aku pernah sekali beli es yang kayak gitu. Habis makan langsung pusing, Mas. Aku langsung mikir, pas itu kan belum terlalu paham mengenai essence ada alkohol.
rasanya rasa frambos. Pas aku cek pelajari ternyata frambos tuh kadar alkoholnya tinggi banget dan aku curiga dia menggunakan frambos yang ada kadar alkoholnya. Iya, iya. Jadi langsung berasa tuh efeknya ya, Bang. Iya, jadi memang sih Mas, ketika udah mulai belajar titik kritis makanan akhirnya masak sendiri paling nyaman. Paling aman. Paling aman sih karena aduh ya Allah PR banget ya kita sebagai negara Betul muslimnya lah. banyak banget, edukasi halal tuh Ya. masih sedikit yang paham esens saja, esens nanas, esens Prambos itu tinggi banget kadar alkohol. Prambos ini banyak digunakan untuk makanan jajanan tradisional. Contohnya apa, Bang? Kue lapis apa ya? Kue lapis yang tepung Oh, itu ya. iya, iya. Iya, iya, Nah, iya, itu iya, kalau iya. ada bau-bau Prambos tuh coba tanyain pakai Prambos apa ya. Oke. Mm-mm. Lalu Untuk untuk yang red. vinegar mungkin aku langsung balas nih. Oh iya, Cider cuka apel. vinegar. Jadi cider itu sebenarnya dia dari kamar ya. Ya, Jadi bisa halal bisa haram. ya. Aku udah sempat sharing juga, sempat bertanya pas lagi IG live dengan tim labnya Halal MUI, mereka bilang bahwa cuka dari kamar itu bisa menjadi halal jika ada prosesnya. Jadi prosesnya nggak hanya distilasi aja penguapan, tapi ada benar-benar proses yang mengubah hama tersebut menjadi cuka. Jadi Oh, apel cider vinegar. Jadi kalau bisa cari apel yang sudah halal sertifikasi. Udah banyak kok. Aku paling sering pakai misalnya yang brand tadi ada disebutkan brandnya di komen. Banyak ya. kok yang udah sertifikasi halal. Jadi sama kayak cuka balsamic, balsamic vinegar itu kan asalnya dari wine ya. Wine Itu sering vinegar ya. Balsamic vinegar. balsamic itu sering dipakai untuk cuka stick. Itu juga ada versi halal dan non halalnya. Kalau yang benar-benar dari wine itu udah pasti haram. Tapi kalau yang berasal dari cuka anggur itu jadi halal, halal. Ya. Jadi benar-benar kayak cuka itu kita masih sering kecolongan. Kayak kemarin aku sharing balsamic, ternyata ada yang bingung kok balsamik ada yang haram mas, ya itu tergantung prosesnya seperti apa, karena cuka kan intinya cuka itu semuanya halal kan makanan terbaik, tapi kalau asalnya hamar dan proses pengolahan yang nggak mengubah ada proses kimiawi dan lain-lain itu akan jadi haram sih. Paham, 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 Bang. Kalau untuk Apple tadi ada yang nanya, berarti banyak kan yang lokal ya, Bang. Kalau cuka apel yang udah lumayan sertifikasi halal, produk lokal ya. Suaranya Bang Anca mungkin ke mute. Oh Di oke mute. oke ya ya. Gimana mas? Cuka apel untuk brand cuka apel itu mungkin kebanyakan yang lokal yang halal ya Bang Anca. Iya yang lokal yang halal banyak, lokal udah banyak banget yang halal, jangan takut. Yang dari Surabaya, Jakarta udah banyak, cari aja di yang udah ada logo sertifikasi halalnya. Kita kembali ke yang raise hand nih Bang Anca, sebentar ada Mbak Renata. Silakan Mbak Renata mau bertanya. Ya. Ya. Assalamualaikum Bang Anca. Waalaikumsalam Mbak. Bang Anca gini, kan dari tadi ngomongnya soal makanan besar gitu ya. Nah kan di supermarket juga kan banyak snack-snack yang import tuh Bang. Nah walaupun di situ tertera tidak ada ingredientnya tuh, cuman kayak sari kedelai, kemudian jagung dan lain sebagainya. Intinya tuh tidak ada yang Muslim diharamkan untuk memakannya. Nah, itu gimana ya, Bang? Kira-kira halal nggak ya, walaupun itu ingredientnya tuh cuman ya gitu aja, kayak jagung, kemudian minyak soya, apa dan segala macam. Tapi mengingat dari negara pengekspornya itu kayak Hong Kong, kayak gitu, kayak Chinese, dulu astagfirullahaladzim, sebelum saya tahu gitu ya, ya saya masih suka konsumsi gitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya gitu. Nah, tapi setelah itu buat saya menjadi subhat karena nggak ada tulisan halal atau fatwa MUI-nya gitu. Saya jadi nggak pernah beli lagi gitu. Nah, itu gimana ya Bang Anca ya? Kayak makanan dari luar negeri itu snack itu pertama harus kita cek juga sih cara bahan, emulsifiernya seperti apa. Kemudian mereka kan ada kode-kode bahan tambahan makanan something like that. Jadi ada Ya, kode bahan tambahan makanan yang berasal dari babi. Sama biasanya kalau aku pengen nyobain makanan snack luar negeri, akan DM ke brandnya. Apakah proses ya. pengolahannya bercampur dengan proses pengolahan bercampur dengan babi? Karena kayak kemarin, dulu kan ingat Gitu. kan Samyang ya.
Iya. Samyang kan dia sempat ketika mau proses halal mereka akhirnya mendirikan pabrik yang benar-benar terpisah dengan pabrik aslinya. Karena pabrik aslinya dia bersinggungan dengan babi. Padahal bahannya semua udah bahan halal semua. Sama kayak yang sering orang lupakan tuh adalah apa sih sereal. Banyak sereal juga yang masih haram karena menggunakan ada apa namanya, ada kandungan babi misalnya untuk apa sih yang namanya, dikandung yang marshmallow ya. Nah biasanya kalau untuk marshmallow dari luar negeri itu hati-hati karena rata-rata mereka pakai gelatin babi dan itu sering banget ada di jajanan luar negeri sih. Bahkan untuk Starbucks yang marshmallow yang dari luar negeri aja masuk ke supermarket dia udah dimasuk di kategori rak yang haram. Jadi harus hati-hati sih, nggak hanya bahan aja harus kita cek, tapi pastikan juga ketika mereka proses industrinya itu nggak ada bersinggungan dengan babi, produk babi dan turunannya. Paling aman sih memang jajan yang di Indonesia ya, yang udah Iya, ya Allah. sertifikat halal. Iya. Iya, betul. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya Allah, Emang serem jadi ini banget. apa? Jadi kayak aduh, kita mengalahkan hawa nafsu sendiri sih, perjuangan banget. Karena kita Betul, menghilangkan kesenangan lah. Tapi ya gimana lagi daripada kita doa nggak diterima, kemudian ibadah ditolong 40 hari ya, lupakanlah. Ya Allah. Iya, Semakin itu. kita tahu, jadi semakin semakin banyak belajar ya, Bang Anca Benar, ya. Mas. Benar, Mas. Jadi Betul. ya Terus sama itu satu lagi Bang Anca. Eh, eh, kalau di tukang bakmi itu biasanya suka ada minyak yang diletakkan di dekat apa namanya pancinya gitu ya. iya. Itu benar atau tidaknya saya kurang paham. Cuman menurut informasi katanya kalau misalkan dia itu ini bukan sujon, maksudnya kita kan menjaga-jaga aja ya Bang Anca ya. Itu katanya kalau minyaknya dia Berlemak banget. terpisah, itu Babi. benar nggak sih bahwa gitu, itu babi ya? Iya, aku dapat informasi kayak gitu, ketahuan banget sih dari kalau berlemak banget itu kayak jadi minyak babi sih. Jadi teman-temanku yang non muslim dia bakal tahu bahwa mie ayamnya apakah menggunakan babi atau enggak. Biasanya aku pasti bertanya ke temen yang non muslim. Ya. Karena mereka kan paham untuk rasa babi itu seperti apa, minyak babi itu seperti apa. Aku katanya ini bakminya pakai babi nggak? Misalnya aku lagi ke Medan, Mbak ya. Ke Medan, Ya. frankly speaking, temanku sebagian besar 80% non muslim ya. Mereka akan mengasih tahu, Cak, di Medan jangan pernah makan bakmi, kata dia. Kamu jangan makan daerah sini, jangan makan daerah sini, dan jangan makan daerah sini. Kenapa? Ini pakai lemak babi, pakai minyak babi ini. Jadi alhamdulillahnya teman-teman muslimku non muslim malah mereka sangat concern menjaga aku supaya makanan itu jangan sampai tercampur dengan yang haram. Jadi ya intinya kalau mau kayak gitu cek, aku akan tanya ke temennya non muslim karena kita nggak punya pengalaman Mbak untuk apakah ini benar minyak babi atau enggak gitu, dan baunya khas Mbak. Iya deh. Jadi mendingan kalau misalkan makan babi di pinggir jalan juga kalau bisa lihat-lihat dulu kali ya, agak ngintip sedikit Iya. bahwa itu minyaknya kalau misalkan dia tidak di pinggir kompor bisa insya Allah kemungkinan dia halal gitu kan. Iya. Tapi kalau udah dekat-dekat kompor ya sudah lah ya, lebih baik ganti tukang mie yang lain kan gitu. Yang lain aja. Maka aku sejak tahu kayak ada penggunaan angcuy di bakmi juga udah mulai milih banget makan bakmi sih. Jadi sebisa mungkin cari teman-teman UMKM yang ngejual bakmi karena sekarang banyak UMKM yang bisa menerima bakmi gitu ya, dan enak-enak sih UMKM-nya. Tapi biasanya by PO. Iya deh, itu aja sih pertanyaannya Bang Anca. Jazakallah khair ya Bang Anca. Mbak. Ada pertanyaan juga Bang di chatbox banyak tuh mengenai mirin Bang Anca. Ada rekomendasi atau beberapa tips dan trik nggak mirin halal bagaimana, yang halal seperti apa gitu mengenai mirin? Jadi di kita itu sama di marketplace itu kayaknya ada term salah mengenai mirin halal. Bahkan mungkin sebutin brand boleh nggak ya? Silakan, boleh. Mirin halal itu biasanya disebut brandnya ada Kikoman. Kikoman sendiri mereka bilang bahwa itu bukan mirin halal tapi nama saus manis Jepang. Itu bahan pengganti. Bahan pengganti. Jadi kalau temenku yang
balik lagi ke teman non muslim, mereka bilang ini rasanya tetap ada rasa hilang. Karena Oh, sebenarnya mirin itu dia manis rasanya. iya. Manis karena kadar gulanya tinggi. Dan itu sebenarnya bisa digantikan dengan cuka dan gula, something like that lah. Nah, Paham. di Oman mereka membuat produk sebagai pengganti mirin itu dan disebut dengan saus manis khas Jepang. Tapi karena orang kita itu sangat kreatif banget, disebutlah mirin halal, mirin halal. Padahal nggak ada yang namanya mirin halal karena secara konteks mirin itu adalah alkohol, minuman khamarnya mereka. Aku nggak tahu nanti perkembangan teknologi di Jepangnya seperti apa Mas ya, tapi sama kayak soju. Soju itu nggak ada soju halal karena soju itu adalah khamar. Sama juga konsepnya dengan mirin. Sama juga dengan arak. Arak itu nggak ada arak yang halal. Jadi kita lebih balikin lagi ke bahasa kita. Ya, cukup jelas. Kan ada banyak juga restoran-restoran sekarang, apalagi hotpot ya, Bang Anca, lagi banyak udah mulai banyak tuh restoran-restoran yang hotpot, dia juga pasti ada mirinnya. Dan biasanya mereka adminnya suka salah jawab, Mas. Kita pakai mirin. Biasanya aku kejar mirinnya merek apa? Karena takutnya mereka salah jawab. Kita pakai mirin halal merek Kikoman. Oh, itu bukan mirin, Mbak. Jadi sekalian edukasi ke mereka, itu bukan mirin, tapi itulah saus bahan pengganti. Jangan sampai kalian salah sebut nanti. Kasihan juga ke restorannya, orang nggak mau datang karena disebutnya pakai mirin halal. Karena di Jakarta makin penggiat halalnya makin kenceng, Mas. Ya, benar. Movementnya udah mulai berasa ya Bang Anca. Movementnya berasa banget. Jadi kalau ngeliatin DM-ku laporan resto itu banyak banget sampai nggak sempat kebaca. Jadi udah banyak intel nih Bang Anca berarti ya. Alhamdulillah banyak intelnya. Oke, kita lanjut yang ke Resa nih, Abang, teman-teman pengurus HK, ada Kak Kiki, ada Mbak Evit, silakan Kak Kiki, Mbak Evit yang mau duluan siapa? Mbak Evit, silakan. Boleh, aku. Boleh. Assalamualaikum Bang Anca. Waalaikumsalam, Mbak Ini Evit. follower lamanya Bang Anca nih yang bisa bikin aku aware banget masalah makanan ya. Apalagi aku tuh kan anaknya dulu tuh senang banget traveling, terus makan suka sembarangan. Pokoknya yang penting bukan babi tuh kayak dimakan aja gitu. Aku mau nanya nih Bang, kira-kira nih kita lagi berandai-andai nih, kira-kira kalau Bang Anca nih dikasih kesempatan sama pemerintah gitu untuk kasih masukan apa sih yang pengen Bang Anca sampaikan ke pemerintah untuk masalah sertifikasi halal dan haram itu ya, karena sekarang tuh orang tuh di kita itu kayak pemilik resto itu kayak kalau udah mau ngajuin halal haram itu kayak ribet gitu, males. Jadi itu tuh yang bikin mereka tuh jadi nggak mau untuk daftarin si sertifikatnya itu. Kira-kira nih kalau Bang Anca dikasih kesempatan sama pemerintah, kira-kira apa sih yang Bang Anca pengen sampaikan ke pemerintah nih supaya proses sertifikasi dan makanan-makanan yang ada di kita ini tuh lebih mudah gitu untuk proses kehalalannya. Itu sih Bang, makasih banyak. Jazakallah khair. Kalau untuk proses sertifikasi sebenarnya sekarang udah dipermudah, Mbak. Kita harus tahu taktiknya. Pertama harus gabung dengan komunitas. Untuk UMKM tuh wajib banget gabung dengan komunitas, karena di komunitas itu mereka udah pengalaman tuh. Sharing experience mereka ketika sertifikasi halal seperti apa. Sharing step by step-nya, kemudian sharing knowledge mereka mau sertifikasi itu seperti apa. Dan udah banyak banget sertifikasi halal yang gratis diberikan oleh pemerintah dan CSR dari lembaga pemerintah juga. Dan untuk kemudian masalah ribet ya namanya memang ribet. Bahkan untuk BPOM juga itu dia prosesnya lumayan lama karena harus menjamin nih step by step yang untuk sertifikasi halal ini jangan sampai kecolongan. Karena kita kan akan memberikan jaminan halal. Jangan sampai ada yang missing. Jadi kalau dibilang ribet ya kata temanku yang udah sertifikasi ikutin aja. Kalau seandainya kita disuruh ganti bahan, ganti bahannya. Jangan tetap pakai bahan itu. Sedangkan mereka udah bilang kamu harus pakai ganti. Misalnya ganti tuh ke RPH, rumah potong hewan yang sertifikasi halal, ikutin aja karena di sana tuh jaminan kita sebagai muslim, sebagai customer merasa aman. Jadi ketika udah sertifikasi kita nggak perlu tanya lagi rumah potong hewannya Pak dari mana, kemudian proses penyimpanan gudangnya seperti apa. Jadi kalau ribet jalanin aja Mbak. Aku sih belum menjalani ya, tapi kata teman-teman yang menjalani ya mau nggak mau tetap harus kita jalanin karena itu adalah jaminannya. Kalau aku satu lagi pengen banget bilang ke pemerintah, tolong dong tertibkan klaim halal 100%. Itu kayak semacam kita merasa tertipu banget bilang klaim halal 100% tapi masih pakai amcu, masih pakai mirin, masih pakai rum, sedangkan mereka klaim 100% halal. Jadi
ke kita juga capek karena kita harus DM ke mereka, edukasi ke mereka. Kadang mereka terima, kadang enggak, itu aja sih. Pengen banget bilangin, kemarin udah bilang ke teman-teman LPM, ini gimana dong untuk klaim halal 100%, makin banyak nih, ini harusnya siapa yang handle? Mereka lo bilang harusnya pemerintah. Waduh, aku nggak ada akses ke pemerintah. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang di sini yang ada akses ke pemerintah, tolong sampaikan, tolong rapikan self claim, karena sekarang pemerintah pun udah mulai membicarakan untuk self claim itu seperti apa. Apa klaim Bang Anca, sorry? Self claim, Self-claim. self-claim. Oh iya. Karena kan banyak tuh halal 100% tapi tetap pakai Ancu, halal 100% tapi pakai Mirina. Tolong tertibkanlah self claim tersebut. Jadi mungkin edukasinya juga yang diperluin ya Bang ya. Betul, edukasi. Karena orang selama ini kan kenal halal haram itu kan hanya babi, alkohol, tapi sementara kan banyak hal-hal lain yang bisa bikin makanan itu jadi haram gitu ya. Betul. Ya udah itu cukup Bang. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya. Berapa brand lain. Kita tetap bisa konsumsi karena lembaga halalnya sudah diakui oleh Indonesia. Kalau Korea itu kan dia lembaga halalnya belum diakui oleh Indonesia kayaknya KMF, tapi udah diakui oleh Jakim. Jadi aku tetap konsumsi untuk yang KMF itu sih, Korea Muslim Federation. Ya. Jadi Bob, dan aku sempat lihat tadi ada pertanyaan kenapa ditutupin stiker putih, itu lebih kayak ke peraturan Menteri Departemen Perdagangan ya. Itu aja sih. Ya, jadi boleh dibilang makanan yang berlogo halal dari luar negeri tetap bisa kita konsumsi karena udah pasti dapat izin dari MUI kita, gitu ya Bang Anca ya. Udah dicek standarnya sesuai dengan standar MUI. Jadi ada sekitaran banyak kok lembaga halalnya yang udah diakui di Asia Tenggara aja, Filipina, Vietnam, masing-masing mereka punya lembaga halal. Ya. Jadi selagi udah nyampe di Indonesia dan dari logo halal, mau dari negara manapun, berarti udah diakui dari MUI sini ya Bang ya. Bahkan untuk halal itu Thailand merajai dunia sih, halal Thai. Padahal mereka negara minoritas Muslim. Wah, baru info menarik. Jadi produk halalnya itu merajai dunia. Thailand ya Bang ya. Thailand. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi yang mau resen teman-teman sebelum 9.30 kita berpisah. Kalau sertifikat halal bisa sekarang bisa di QR code, bisa di scan, betul. Betul. Bir peletok kan menyerupai minuman haram ya Bang, dari namanya, apakah tergolong haram untuk bir peletok, Bang Anca? Udah ada fatwa halal dari MUI bahwa kayak bir peletok dan bakmi itu kan udah dari uzur kekayaan tradisional zaman dulu, jadi itu tetap dinyatakan sebagai makanan halal walaupun namanya bir peletok. Sama kayak bakmi, bak itu kan artinya babi. Ya. Tapi karena udah mengakulturasi budaya Indonesia, jadi itu sesuatu nggak bisa dipisahkan, jadi halal dia. Jadi kalau benar-benar mau ngikutin bak itu kita nggak boleh makan, karena bak itu sama dengan babi. Kalau roti-roti di pinggir jalan kayak ada lau, ada berbagai macam merek yang di pinggir jalan tuh bagaimana Bang? Yang jualan suka di komplek-komplek perumahan gitu. Iya, kalau itu aduh bingung juga. Kalau aku ya, ada biasanya tanya ke penjualnya. Kalau lau sebenarnya kita bisa tanya ke pabriknya seperti apa. Mereka pakai ragi seperti apa, itu aja sih. Karena mereka produk lama, jarang yang mau proses sertifikasi halal ya. Iya. Yang udah puluhan tahun gitu berdagang ya Bang ya. Di kolom chat lagi ada beberapa pertanyaan. Kalau untuk kuas dengan bulu babi, tadi juga ada yang nanya Bang Anca, kuas dengan bulu babi bagaimana ya? Biasanya tuh kuas apa aja dan yang normal bagaimana gitu? Kuas. Biasanya kuas bulu babi itu yang kalau ada tulisannya Bristol tapi nggak semuanya dari bulu babi. Pakai silikon aja amannya. Kuas untuk cat, aku belum mempelajari apakah untuk kuas cat ini hukumnya seperti apa. Jadi harus dicek dulu hukumnya seperti apa kuas cat. Tapi dari MUI sendiri mereka belum memberikan fatwa haram terhadap penggunaan kuas dari bulu babi. Tapi ketika namanya ada audit halal, tidak boleh ada penggunaan kuas dari bulu babi. Semua harus diganti dengan silikon. Tapi dari MUI sendiri belum ngeluarin khusus untuk membahas kuas gitu ya? Kayaknya belum. Atau mungkin aku kurang informasi, tapi sepengetahuan aku belum ada sih.
Baik, Bang. Teman-teman ada yang mau resen? Tanya langsung ke Bang Anca. Mbak Retri, silakan Mbak Retri. Assalamualaikum Mbak Anca. Yes, Mbak Ratri. Aku ini sih lebih penasaran sama apa namanya tuh spesifikasi halal Muslim sama koser. Nah, kalau boleh nggak dijelasin kalau misalkan memang Mbak Anca apa namanya tuh paham untuk detailnya gitu, kita nih sebagai Muslim boleh nggak sih untuk konsumsi yang dikeluarkan produk yang dikeluarkan dari koser? Nah, terus bedanya tuh apa gitu? Itu aja sih. Koser itu mereka kalau nggak salah sembelihannya nggak di rumah Allah ya. Itu aja sih. Jadi biasanya kalau pembandingannya ya, kalau seandainya ada dikeluarkan sertifikasi halal dari MUI, dari negara asal kita akan pakai sertifikasi negara asal. Tapi kalau seandainya kepepet kita pakai koser. Tapi kalau koser itu kan dia balik lagi ke koser itu di Amerika ya. Koser itu Yahudi ya. Yahudi itu kayaknya ahli kitab ya masuknya. Pasar Yahudi di Amerika ada Ahli toko-toko. kitab ya, seingatku ya. Hah? Seingatku ahli kitab kan kalau Yahudi masuknya ya. Ya. Ya kalau itu berat dia agak mirip sih Mbak, koser sama halal itu mereka tuh nggak mengkonsumsi hamar, nggak ada. Itu bisa kita kalau dari aku sih biasanya jadi ini dari Ustadz pendapatnya untuk koser boleh. Nanti aku coba cari dulu Ustadz siapa menyatakan masalah koser ini. Kalau kita balik lagi ke sembelihan dari ahli kitab dan Yahudi katanya termasuk ahli kitab. Oke, kemarin kayaknya Mbak Kiki pernah share sih Ustadz Firanda kalau nggak salah ya. Ustadz Firanda ya, Mbak Kiki ya? Iya, benar-benar. Karena mirip banget sih Mbak koser sama ini. Bahkan di kantor itu kan untuk produk FMCG ya. Jadi harus menyediakan ketika sertifikasi halal produk itu halal dan koser. Iya. Karena untuk ekspor mereka mintanya koser. Kalau di Amerika tuh kita kalau ke toko orang Arab itu kan kebanyakan kambing ya. Jadi kalau produk yang ada selain itu kita perginya ke tempat deli-deli orang Yahudi, nah, yang disebut dengan koser itu. Iya benar sih Mbak. Koser kenceng Mbak ya, sama ya. Ya soalnya aku dengar juga kalau misalkan koser itu aturannya lebih ajak dibandingkan halal Muslim gitu. Nah coba aku belum tahu nih contohnya nih. Karena coba konsul dengan teman yang dari auditor halal Mbak ya. Oke, siap Bang Anca. Koser itu nggak boleh babi sama hamar tuh. Ada jawabannya. Jazakallah khairan Bang. Afwan Mbak Putri. Ada yang resen lagi, Mbak Chandra Suci. Assalamualaikum, Bang Anca. Waalaikumsalam, Mas Chandra. Iya, Mas Chandra dengan Vano, suaminya Caca. Oh, misterius. Iya, mau nanya sedikit Bang Anca mengenai RPA, rumah potong ayam ya, hewan ya. Nah itu kan banyak yang ada logo apa namanya halal MUI segala macam. Nah kita taunya itu bahwa memang mereka secara pemotongannya secara syar'i itu bagaimana ya Bang Anca ya? Karena kan melalui mesin ya, setahu saya. Kalau RPA itu kan pasti melewatin lembaga pengecekan dulu Mbak ya, Mas ya? Iya. Jadi memang, siapa? Diawasin oleh Dinas Peternakan. Aduh, ya Allah, sebentar ini. Iya. Bocah. Maaf ya Mas, ini apa? Iya, jadi itu udah diawasi oleh Dinas Peternakan juga, dan RPA-nya itu salah satu syarat ketika mau sertifikasi halal untuk dagingnya itu wajib berasal dari rumah potong hewan atau RPA yang udah ada sertifikasi halalnya. Aku cari pengalaman nih, mungkin untuk ada teman UMKM dia produknya masih nggak banyak ya, sampai harus beli produk ayam itu di supermarket yang menyediakan sertifikasi halal. Gitu Mas Chandra. Oke. Iya. Iya. Siap. Syukron Bang Anca infonya. Mas Chandra. Tadi ada yang nanya mengenai es krim yang dijual di pinggir jalan menyebabkan pusing, ya udah pasti pakai alkohol ya Bang Anca. Yang mana? Es krim? Ada yang menanya manisan atau es krim yang dijual di pinggir jalan terus menyebabkan pusing. Harus tanya sih Mas.
nggak bisa kita memukul rata sih ya. Mm-mm. Ada tadi pertanyaan. Sebentar Mas ya, aduh ya Allah. Gak apa-apa Bang. Udah kedengeran webbingnya. Fray, tolong bawah Fray. Fray. Tadi ada pertanyaan Bang Anca yang cukup menarik mengenai minuman kolagen Bang Anca. Kolagen drink yang mengandung kolagen. Kan lagi banyak sekali tuh serbuk-serbuk kolagen, minuman serbuk tuh yang biasa buat awet muda. Kolagen rentan nama itu turunan babi sih Mas. Jadi cari kolagen yang udah sertifikasi halal. Oh, oke. Banyak kok kolagen yang sertifikasi halal, minuman-minuman kolagennya. Tapi cari sertifikasi halal asli ya, bukan yang palsu. Paham. Karena pernah ada penipuan salah satu brand, misalnya dia pakai sertifikasi halalnya masih palsu yang udah expired. Nah, kalau ada juga nih Bang yang nanya, kalau berarti udah palsu atau kalau berarti udah expired, apakah mereka akan kembali menggunakan barang-barang non halal ya? Mungkin tergantung dari perusahaan ya Bang. LPPOM sih untuk ditindaklanjuti. Karena mereka kalau kita ada pengaduan, kan ada email pengaduan tuh, mereka akan tindaklanjuti ke brand tersebut dan akan diberi efek jerah sih. Oke. Dari pengurus juga nih teman kita, Bang Roli. Tadi Bang Roli menanya, kalau menemukan ada penipuan, kayak sertifikat halal, misalnya udah kadaluarsa tapi masih ditaruh, atau asal pasang logo halal, saran Bang Anca supaya ada efek jerah ke mereka bagaimana? Selain kita bisa bully positif di medsos. Kalau untuk medsos pertama ya kita bisa raise karena kita punya evidence kan, bisa raise di story, kemudian bisa DM mereka berbarengan, dan itu udah mulai kita lakukan. Dan powernya lumayan kuat banget, power of netizen. Kayak kasus kemarin yang brand masakan mereka bilang mereka halal tapi ternyata mereka menggunakan angcu dan mirin. Udah, kita langsung sharing story untuk masalah tersebut di media sosial, di repost banyak dan DM. Setelah itu mereka bikin klarifikasi dan kita tidak akan menggunakan produk ini lagi. Dan semoga itu benar ya, nggak hanya lip service saja. Sama juga sekarang kita lagi ngincer satu rumah, misalnya kayak makanan di rumah sakit yang terkenal, mereka masih menggunakan angcu. Ini lagi pengen kita coba koordinasi supaya jangan gunakan angcu karena yang makan di sana rata-rata berhijab. Oke. Kalau memang ada pelanggaran ke sertifikasi halal palsu, adukan aja ke LPPOM yang mengeluarkan sertifikasi halal. Nanti LP, mereka ada Bang tadi LP MUI langsung ke lembaga ini MUI. Mereka nanti ada tim yang untuk melakukan audit dan pengecekan. Dia ada semacam call center-nya atau bisa lewat IG aja Bang? Ada call center, ada WA, ada email. Aku biasanya langsung WA, biasanya walaupun mungkin dibalasnya 1 hari atau 2 hari kemudian, tapi masuk ke mereka. Buka aja websitenya Halal MUI, di sana ada call center mereka. Halal MUI, oke. Noted Bang. Mungkin sebagai penutup tadi ada yang bertanya mengenai penyembelihan hewan Bang. Kalau misalnya udah terlanjur membeli bagaimana? Yang penyembelihan hewan ya. Sesuai syariat atau tidak saat disembelihnya? Sebentar. Sebenarnya kalau kita ini aku pelajari dari Ustadz ya. Kalau pelajari fikih kita bisa pakai fikih sembelihan di daerah mayoritas muslim Mas. Oke. Itu pakai fikih itu aja. Ya. Untuk penyembelihan ya. Ya. Oke. Baik, teman-teman, berarti sudah ada yang mau bertanya lagi mungkin terakhir untuk Raisan sebelum kita tutup. Kira-kira ada yang mau bertanya? Mbak Renata, silakan bertanya. Bang Anca, aku mau nanya lagi boleh ya? Boleh Mbak Renata. Sebagai penutup kalau kata Mas Mas Nahal. Bang Anca, mungkin Bang Anca tahu suplemen Purtir ya? Jadi dia tuh dia seperti stem cell. Cuman kan kalau yang kita tahu kan stem cell itu kan lewat seperti suntikan atau biasanya lewat suntikan stem cell gitu kan. Cuman ini tuh dia tuh berbentuk seperti kapsul. Nah, ingredientsnya itu adalah dia dari berbagai macam tumbuhan. Nah, kalau tumbuhannya sih oke lah ya, bismillah insya Allah, karena itu cuman kayak jamur, kemudian kayak ada bunga apa gitu, insya Allah halal gitu. Nah, cuman pertanyaan saya, apakah dia juga ada ingredientnya itu adalah plasenta rusa? Nah, itu gimana tuh Bang Anca? Aku sepertinya
belum ada ilmu untuk ngejawab yang stem cell, Mbak. Nanti aku cari dulu, tanya konsul dulu ke yang paham masalah ini. Nanti kalau udah aku sharing di story. Iya, iya, sip. Oke, kalau gitu. Udah sih itu nanti aja. Soalnya aku juga pernah konsumsi itu bagian nawaitunya sih bagian dari ikhtiar gitu. Tapi kok karena kesini tuh kepengen lebih memperbaiki diri gitu ya. Cuman kok kayaknya agak ragu gitu ya. Tumbuh-tumbuhannya sih alhamdulillah insya Allah khair. Cuman ya plasenta rusanya itu gitu loh. Iya. Itu aja sih. Kalau udah Tapi dapat biasanya jawabannya, aku insya Allah share, Mbak ya. Jadi sekarang aku belum ada ilmunya, jadi harus bertanya ke yang paham ilmu tentang iya, stem cell. iya, iya, iya. Tapi kalau basically daging rusanya sendiri itu halal nggak sih, Bang Rusa Anca? halal. Rusa halal ya? Rusa. Oke. Iya deh kalau gitu. Makasih Bang Anca. Udah Mas Mal. Silakan. Jadi hashtagnya dari Mbak Renata, plasenta rusa, PR-nya. Kita harus tetap mencari tahu. Plasenta rusa. Ya Bang Anca. Terakhir Bang Anca, sorry titipan lagi terakhir, karena ada saya lihat tadi di chatbox beberapa ada yang nanya Bang, untuk biro wisata halal atau travel halal, kira-kira sebentar, banyak yang menanyakan mengenai travel atau biro wisata halal yang bisa dipastikan menyediakan makan halal itu ada tidak Bang ya, kira-kira? Atau saya sih sudah Ada ada sih, ya, Mas. beberapa ya. Aku punya kenalan sih tour leader Muslim sih, itu yang temen aku juga, dia yang sangat concern mengenai makanan halal. Misalnya ke USA, dia aku tanya nih, bisa ke Inggris kalau mau makan fish and chip yang halal di mana, dia udah punya pengetahuan halal tersebut. Tapi aku nggak tahu selama pandemi ini kayaknya belum pernah ngeliatin dia bawa selain ke Turki sih. Tapi insya Allah udah ada yang biro dan tour leader sih. Pentingnya tuh tour leader yang paham mengenai masalah makanan halalnya. Karena untuk yang ngebawa kita kan rata-rata tour leader ya. Betul. Dia tahu spot-spot di mana yang kita mungkin bisa makan ya. Untuk mungkin kalau mau follow bisa ke Instagramnya Tour Leader Muslim nanti. Temen aku Mas Fajar itu, dia insya Allah dia sangat paham banget mengenai makanan halal karena dia pun udah hijrah tentang makanan halal ini. Oke. Tour Leader. Ada lagi mau nambahin info nih, namanya Hakiki Leisure. Jadi HAKIKILEISURE Leisure. Ini baru tadi pagi dikasih tahu sama teman, ini halal kalau mau ke luar negeri travel. Ya, udah banyak juga kok biro-biro wisata halal sih yang saya tahu juga udah mulai, nggak banyak tapi udah mulai ada beberapa yang khusus buat wisata halal gitu. Jadi mungkin itu aja Bang Anca sesi kita malam ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa bikin sesi kedua ya Bang Anca, episode kedua. Di mana persiapannya bisa lebih matang. Jadi mungkin tadi Bang Anca bilang mau ada slide-slide juga biar lebih menarik ya Bang. Ya, makasih Mas Mahal dan teman-teman atas kesempatannya. Maaf kalau ada kesalahan dan kurang kata belum persiapan presentasinya dan ada support tim hari ini. Iya, jadi semoga kita teman-teman di sini, jamaah di sini juga bisa dapat banyak ilmu, pasti udah dapat manfaat juga. Sejatinya kan kita hijrah mau kafah ya, Bang Anca ya. Jadi kita semua tujuan hijrah kafah, kita semua tujuan hijrah lebih banyak belajar lagi, lebih banyak tahu, lebih banyak belajar ya buat kafah gitu ya Bang Anca. Jadi semoga juga Iya, juga semoga kita semua bisa bantu ya. Kita bisa jadi agent. Kita bisa jadi agentnya dan intel Bang Anca nih buat memviralkan konten-konten atau edukasi mengenai halal foodies ya, Bang ya. Terima kasih atas kesempatannya Mas Mahal dan tim. Ya, mungkin sebelum menutup ada yang mau foto bareng tuh beberapa ya. Mungkin bisa on cam untuk foto. Nggak cuma kajian offline, tapi online pun kita juga bisa foto bareng. Mas, lagi Mas, boleh kasih statement nggak Mas Mahal? Boleh, silakan. Kalau tambahan, kalau udah masuk ke edukasi halal, pertama lupakan perasaan baper. Jangan malu ragu bertanya. Hilangkan perasaan gak enak hati bertanya ke brand. Karena kita tuh seringnya ragu bertanya karena merasa gak enak hati. Padahal untuk bertanya ke brand itu kita dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang perlindungan customer. Dan ada undang-undang mengenai jaminan halal ke customer sendiri. Dan jangan baper kalau seandainya kita edukasi halal nggak sesuai dengan diharapkan. Karena pasti akan ada tantangan terus. Bisa tantangannya dari orang terdekat, dari teman. Ya, intinya kita kan bertugas hanya mengingatkan, tapi masalahnya memberikan hidayah bukan bagian kita. Itu aja sih. Betul.
hak prerogatif Allah ya Bang ya, hidayah. Mungkin foto bareng teman-teman, mungkin yang mau foto bisa on cam, standby kamera, sudah ya. 1, 2, 3, satu lagi, 1, 2, 3. Ini benar-benar kayak kajian offline nih. Jadi kita baca doa penutup bareng-bareng ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa dapat banyak manfaat dan semoga kita bisa istiqomah di jalan hijrah kita. Terima kasih banyak Bang Anca waktunya. Kita akan segera diskusi Bang buat episode kedua. Buat para jamaah yang masih bertahan dan sampai sekarang masih join, terima kasih jazakumullah khair. Semua teman-teman sampai ketemu lagi di event YHK dan di edisi Hangout berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.